Halo, selamat malam semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Jane Merlin malam ini dalam acara 1 jam bersama Jane Merlin. Kali ini kita akan bersama dengan siapa ya? Ada yang tahu? Oke. Sebagai bocoran, saya akan memberikan sedikit kisi-kisi dari narasumber ya. Kali ini yang kita undang adalah seorang wanita yang sangat cantik, keibuan, kocak, kreatif, pintar, so smart. Beliau adalah seorang behavior specialist, life and wellness coach, leadership coach, trainer BNSP, trainer emotional intelligence, pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai seorang konselor, dan telah banyak mencerahkan klien dengan solusinya yang memukau, otentik, original, terbaik, dan yang alami dari dasar diri. Beliau juga merupakan seorang penulis buku Choose Choice dan Me vs the World. Mari kita undang Ibu Vina Aliwarga untuk bersama kita segera dalam ruang ini dalam 1 jam bersama Jane Merlin. Sebentar kita akan mengundang Ibu Aliwarga. Jadi teman-teman bersiap-siap ya semuanya, karena pembahasan kita kali ini melibatkan banyak aspek ya, dalam bidang sosial, bidang pendidikan anak ya, juga dalam bidang. Hai, Ibu Vina sudah bisa join? Oke, kita berikan waktu dulu ya untuk Bu Vina untuk join bersama kita. Jadi para anak dan remaja, orang tua, semuanya dipersilakan untuk bisa mengikuti acara siaran ini karena kita akan membahas tentang seri permasalahan anak dan remaja. Kebetulan ini adalah edisi pertama untuk bulan September ya. Jadi judulnya adalah bullying atau perundungan. Hai. Saya kembali mengundang Bu Vina, coba. Jadi Bu Vina ini luar biasa ya. Di dalam kesehariannya dia juga melakukan konseling, melakukan training, dan juga melakukan sebagai coach. Dan kita akan menunggu apakah Bu Vina sudah bisa. Coba di bagian bawah kita akan joinkan. Saya sudah mengundang Bu Malvin Aliwarga. Unable to join ya. Kenapa ya? Halo. Halo, selamat malam. Akhirnya masuk ya. Bagaimana kabarnya Bu Vina hari ini? Baik, baik, Ya, baik. maaf Gimana ya nih Bu sudah Yeni? mengganggu waktu dan kesibukannya. Dan saya Wah, juga ada cerita antara Jenny dan Vina. Oke, enggak lah. sebelumnya saya akan membuka lah ya dengan satu pantun dulu. Pantun yang khusus saya buat untuk Bu Vina ini. Nah, Waduh. ke pasar naik bus umum. Ku bayar dengan uang sakuku.
Ku senang selalu karena Bu Vina selalu tersenyum dan mau memaafkan kesalahanku. Aduh, cakep banget. Luluh langsung hatiku. Jadi tadi saya Bisa sudah sempat aja. memperkenalkan diri ya kepada teman-teman yang ada di Instagram ini semuanya tentang Bu Vina. Mungkin kita bisa lanjut ya. Kira-kira kita bicara tentang bullying atau perundungan ya hari ini. Mm, Boleh tahu nggak sebelumnya, mungkin pada masa kecil, masa remaja, atau sebelumnya atau setelah dewasa, apakah Bu Vina sendiri secara pribadi pernah nggak mengalami perundungan? Waduh, ini pertanyaannya dateng-dateng. Baru tarik napas deh tadi. Dia lagi baca pantun, tarik napas kayaknya ya gitu ya teman-temannya. Udah langsung ditembaknya langsung. Dor sampai paling Gitu ya. dalam ini kayaknya tuh pelurunya. Oh gitu ya. Luar Tapi yang di biasa awal itu emang ini. biasanya mestinya memang harus dimulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Jadi saya lebih tertarik. Betul. Waduh, ini Ya. tertarik ternyata tertarik saya diundang live ya. Dikiranya tuh cuma pengen sharing gitu ya cerita gitu. Ternyata mau dikorek-korek. Waduh, ternyata Bu Jenny ya. Bercanda ya Bu Jenny Maka ya. ya, tapi kita memang bukan mau mengkorek tentang kehidupan pribadi ya, tapi sebenarnya ini untuk memberikan sebuah Pembelajaran contoh kita gitu, ya. ya pembelajaran ya. Betul. Ya, Betul, oke. betul, betul. Silakan Bu. Menarik, menarik. Menarik Heeh, banget Bu Jenny, bener. Kita juga nggak tahu ya, setiap heeh, orang yang kalau kita ngebahas tentang bullying itu sendiri, itu bisa terjadi di mana aja, ya heeh. kan? Bisa terjadi sama Setuju. siapa aja. Mm-mm. Mungkin Berarti tidak juga harus saya anak-anak, tidak harus remaja, bisa jadi kepada orang dewasa ya. betul, betul banget. Oke. Bisa juga terjadi sama saya seperti dulu kata Ibu Jenny kan. Apakah saya pernah mengalami hal seperti itu? Apakah saya pernah menjadi korban istilahnya kan kalau kayak Iya. gitu kan? Atau mungkin Mm. jangan-jangan saya menjadi pelaku. Ah, Nah, itu. iya kan? Pernah Makanya saya nggak? bilang, gini, kalau kita balik lagi ke masa lalu, gitu kan, hal-hal Mm. itu terjadi, gitu kan, pernah atau enggak? Mungkin pernah. Kayaknya enggak, mungkin enggak pernah. Antara kita pernah jadi korban atau kita pernah jadi pelaku, Mm. iya kan? Karena apa? Oke. Kalau saya bilang pernah jadi pelaku, mungkin saya nggak sadar dengan Ah, tutur ya. katanya saya yang mungkin membuat orang lain merasa gimana ya? Aduh, kok lu gitu sih? Nah, itu kan juga salah satu bullying sebenarnya. Ini kan? Baik, baik. Apakah saya pernah menjadi korban? Mungkin pernah, ya kan? Tapi biasanya sesuatu hal terjadi itu kan kalau misalkan saling koneksi ya, nggak Iya, mungkin nggak akan langsung terjadi itu terjadi namanya bullying, kita kan? Kalau nggak yang kita, misalkan gini loh, kayak rumus matematika gitu loh, simpelnya gitu kan? Itu kan pasti ada koneksinya kan? Kalau iya, plus sama plus itu kan pasti jadinya plus. Ya iya, kan? Nah, kalau iya. plus sama minus itu pasti kan bisa kemungkinan plus, bisa kemungkinan minus. Ya kan? Iya, minus. Bagaimana kita istilahnya memaknai hal itu, gitu kan? Mm. Mungkin nih, misal contoh gitu kan. Orang tua saya, misal gitu. Kan kita namanya kalau ngomong dulu kan berarti kan sekarang saya di orang Iya, tua, berarti dulu saya benar. jadi anak gitu kan. Orang Iya, tua iya. saya mungkin pola asuhnya Mm. seperti apa gitu kan. Cara mereka menyampaikan komunikasinya seperti bagaimana. Nah, Mm. mungkin aja itu juga salah satu apa namanya? Tindakan bullying. Iya kan? Karena tap karena apa? Kalau saya bilang itu bullying, maksudnya kalau saya masukin ke perasaannya saya, ke pikirannya saya nggak terima, itu juga salah Mm. satu bullying, Mm. ya kan? Kalau Berarti tidak, terjadi. Kalau sayanya tidak beranggapan itu satu bullying, berarti tidak terjadi eh, itu bullying. tidak terjadi ya. Oh Iya ya, dong. nanti kita bahas yang Kan berarti, ini. Ini menarik juga. nah seru kan? Bener Nah, kan? mm. Lalu, Hmm. nah begini, kalau misalnya kita berarti bullying itu artinya sesuatu yang diperlakukan orang lain terhadap kita dan itu menjadi gangguan ya bagi diri kita dalam perasaan Yes. kita bila kita itu tidak bisa menerimanya ya kan. Tapi setahu pengalaman saya tuh dulu-dulu ya waktu kami kecil, ketika kami sekolah bersama teman-teman tuh belum ada istilah bullying gitu walaupun ya ada kasus-kasus ya yang mirip, yang sering sampai sekarang anak-anak sekarang itu
kalau dipanggil nama papanya saja sedikit-sedikit bullying, Udah termasuk bullying, ya kan? bullying ya. Terus sudah lapor ke guru dan ke BP gitu ya. Tapi kalau dulu kami bahkan sampai sekarang ya pertemanan kami yang dari teman-teman sekolah itu masih manggil nama bapak gitu, bukan nama anak gitu. Jadi ada yang dipanggil abo, ada yang dipanggil aho, ada yang dipanggil apa gitu ya kan. Nah, itu tidak ada merasa bullying. Nah, berarti kan dalam diri kita itu kan tidak merasa terganggu, tidak merasa Yes. kita itu dibully gitu ya. Jadi kita bisa menerima. Ya, Artinya itu bukankah itu sebuah tindakan bullying? kalau menurut saya gini, kalau menurut Bu Hmm. Jenny gimana? Misalkan kalau gini ya, Kalau menurut saya begini. Ini yang ya, menjadi perdebatan juga ya, bahkan di antara saya dengan anak gitu. Jadi ketika saya juga melemparkan pertanyaan ini untuk menanyakan kepada anak-anak, nah mereka bahkan bisa mengkiaskannya seperti ini. Lalu gimana coba kalau misalnya seseorang yang melakukan itu, ya contohnya dia tetap mm-mm. melakukan itu kan, berarti dia ada perbuatan bullyingnya itu, tetapi tidak berpengaruh atau berefek kepada korbannya. Berarti mental korbannya itu lebih lebih kuat sehingga dia itu tidak terpengaruh oleh uh, usaha atau upaya Perlakuan bullying perlakuan tersebut. sih, yes, betul. Mm-mm. Lalu seperti halnya orang yang melakukan upaya pembunuhan contohnya gitu ya, dia sudah mau bukan membunuh tapi korbannya tidak terbunuh dan dia tidak merasa ada yang mau membunuhnya gitu, dia tidak tahu dan dia tapi secara hukum, secara kita melihat dari Betul. rekaman CCTV jelas kita melihat bahwa pelaku itu melakukan upaya pembunuhan seperti itu ya Yes. kan, Betul, betul, menurut betul, betul. Betul, betul. Benar juga gini kan. Namanya sebuah tindakan yang tidak baik, yang kurang baik, istilahnya negatif gitu kan. Salah satunya kan seperti kita tahu kan, seringnya kita dengar ya gitu kan. Waspadalah gitu kan. Kalau meme-memenya dulu gitu kan. Ya, hmm. nggak akan terjadi kalau kitanya waspada gitu kan. Nggak akan Nah, terjadi hal itu kalau kitanya sigap, kalau kitanya punya sesuatu yang lebih baik gitu kan. Jadinya ya kurang lebihnya seperti itu. Mungkin benar, nama tindakannya itu benar, nama tindakan ya, nama perilakunya itu sendiri bullying. Tapi hmm. kita ngomong lagi, kalau si korbannya tidak merasa, ya kan, tidak merasa dan dia merasa lebih yang mungkin dia lebih berasa empati lagi ke si pelaku karena mungkin dia punya gimana ya, punya sifat cinta kasihnya yang luar biasa itu kan pasti akan Hmm. ngerasa dia mungkin lagi cari perhatian ya kan. Kadang-kadang Nah kalau ya. masalah sama anak-anak kan kurang lebih seperti itu ya gitu kan. Dia Hmm. cuma cari perhatian, caper doang gitu. Nah, saya tanya, akankah si pelaku mencobanya? Misalkan 2-3 kali coba, oke, tetap nggak berhasil. Apakah akan berhasil? Apakah akan mencoba lagi? Nggak mungkin. Saya kira tidak, karena tidak ada responnya kan. Yes, Eh, itu dia. Itu Nah, jadi dia. kalau begitu ya, secara definisi ya, pengertian bullying itu atau perundungan itu dapat dijelaskan seperti apa ya, Bu Vina? Nah, penjelasannya kan simple banget ya. Kalau bener-bener jelasnya kan tuh penindasan gitu kan ya. Karena saya spesialisnya di karakter istilahnya. Jadi saya lebih lebih bahasa sederhananya saya gitu kan. Ini kan Ya, sesuatu perilaku yang dilakukan berulang-ulang. Ya oke. dong. Perilaku yang dilakukan berulang-ulang. Yang berulang-ulang itu pasti ada namanya pola. Mm-mm. Nah, polanya Berulang-ulang ini, terhadap satu orang atau terhadap beberapa orang kah? nah, bisa satu orang, bisa beberapa orang. Kan jenis-jenis bullying banyak ya. Kita bisa search di Ya, Google udah banyak banget kan gitu loh. ya. Yang menariknya itu kan pasti yang zaman sekarang yang kita tahu lah ya, seperti apa itu kan. Nah, kita lanjut lagi yang tadi polanya itu kan tapi sifatnya itu yang negatif, yang istilahnya bisa menyakiti, ya kan? Menyakiti si korban, terus si korban merasa terganggu, ya kan? Merugikan si korban, merugikan orang lain. Nah, itu kan kelihatan polanya. Nah, makanya Kalau tadi, tadi begitu, Bu Vina, mm, berarti kan dari penjelasan ini, berarti kalau KDRT itu terhadap istri di rumah, bisa dong dianggap sebagai perundungan atau bullying juga?
Menurut Ibu bisa dong? Karena tadi kan Nah, yang negatif dan menyakiti ya, yang ya, berulang-ulang seperti itu yes, ya. Hmm, yes. Betul baik. banget. Cuman gitu kan, kita kadang-kadang namanya aja kan keren ya, bullying gitu. Nah, buktinya aja kata Bu Jenny kan, sekarang anak-anak kalau kita ngomong gimana dikit, ah ya bullying nih, bullying. Oh Loh, iya, ah, semua bullying. aduh. Waduh. Padahal arti sebenarnya kalau kita kaji bener-bener satu per satu gitu kan. Ya, Yang kita kita tangkap apa kaji. tadi? Pola perilaku kan. Oke, Perilakunya. pola pikir. Iya kan? Mm-mm. Perilakunya terjadi berulang-ulang. Nah, kalau Berulang-ulang. namanya pola, pasti kan ada solusinya dong. Kenapa dia bisa Hmm, begitu? Ya hmm. kan? Nah, 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 menarik itu kalau ngomong ini itu. menarik kali ini memang udah pas ini dengan behavior specialist yang kita undang memang pakar ahlinya hari ini. Jadi bagaimana nih? Apa dulu? Berarti kalau kita mau membuat solusi, kita harus tahu dulu dong penyebabnya, akar masalahnya itu dari Nah, mana. Maka apa betul. ya kira-kira akar masalah yang menyebabkan munculnya perilaku bullying ini ya menurut Bu Vina? Nah, itu dia menariknya. Akarnya apa ya? Kenapa bisa sampai muncul perilaku kayak begini ya? Nah, kan setiap orang itu namanya kan nggak mungkin 100% selalu lempeng, selalu positif terus, ya kan? Pasti ada saat-saatnya dia jadi negatif ya. Nah, maksudnya gini, kita pada saat terpancar namanya aura positifnya kita gitu kan, itu akan ditangkap sama sesuatu yang positif juga. Kan istilahnya hukum tarik menarik ya, loa itu Hmm. sendiri. Kalau kitanya kesannya tertangkapnya negatif, biasanya lawan yang positif akan memanfaatkan hal ini. Hmm. Itulah Hmm. kadang-kadang salah satunya muncul. Nah, seperti tadi yang dari awal kita bahas kan gitu loh. Enggak Hmm. semua istilahnya berdampak. Kalau berdampak, barulah terjadi namanya bullying. Ya kan? Ya, Karena sudah merugikan orang lain, menyakiti orang lain gitu kan. Sampai efek-efeknya kan nanti kita bahas ya gitu loh. Nah, kalau ya. misalkan tidak berdampak, apakah itu termasuk bullying? Enggak kan? Mungkin upaya perilaku bullyingnya ada, tapi tidak berefek terhadap korbannya atau sasaran targetnya itu ya. Betul, Jadi dia tidak mengalami betul. masalah bullying gitu. Seperti halnya trauma Ya, juga ya saya kira ya. Jadi ketika kita menyikapi itu sebagai hal yang tidak bisa kita lepaskan, sehingga itu menjadi trauma. Tapi kalau kita bisa menerima dan bisa melepaskan itu apa adanya, itu tidak menjadi bekas trauma ya pada diri kita. Mungkin betul, seperti itu. Jadi itu betul. mentalnya, di mentalnya kita ini. Betul, betul, betul. Begini, Bu Jenny, kalau ketemu orang yang lebih istilahnya gini ya, kita ketemu bos misalkan, apakah Bu Jenny akan bisa ngomongnya sampai gimana-gimana banget? Kita akan lebih Tergantung hormat, lebih juga. nunduk. Kurang lebih kita Ya, tergantung akan juga lebih kedekatan bagaimana gitu kita kan? dengan bos ya. Nah, kita akan lebih merendah atau bagaimana? Tapi kalau kita ngomong dengan orang yang sejajar, kita kan enak ya ngomongnya ya. Ya, itu sih lebih bebas, lebih free ya. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kenapa bos kadang-kadang juga terjadi konflik di pekerjaan? Itu juga bullying nggak? Iya, saya kira ya kalau verbal itu menyakiti ya kan. Kalau sampai Kenapa? lempar-lempar Perilakunya, perilakunya kenapa? Yang dilihat apa coba? Si bos ini, si perilaku. pimpinan ini, istilahnya melihat kelemahannya si karyawan kan? Hmm. Ketangkep sama dia. Karena Ini orang nggak bisa gimana-gimana. Gua abisin, maksudnya maksud bahasanya tuh bukan diabisin pelajaran gimana. Wah, ini anak kasih bener-bener nih begini. mau dikasih pelajaran nih gitu. Yes. Nah, secara nggak langsung Uh, keluarga bullyingnya, kata-katanya. keluar deh biasanya ya. Hmm. Contoh yang sederhananya kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi kan nangkep ya tadi yang aku bilang Iya, apa namanya aura positifnya dengan kan setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan itu sendiri kan, punya plus minusnya itu sendiri kan. iya, iya. Ya, lalu ketika itu ketemu dan itu tidak satu frekuensi, yang mungkin saja bisa muncul ya perilaku bullying itu ya. Iya, Tapi mungkin saja pelakunya tidak menyadari ya dia melakukan hal itu ya. Kalau kita, terkadang hmm, terkadang terkadang disadari. tapi bisa jadi berarti ada yang sengaja dengan kesadarannya, ada yang mungkin dari alam bawah sadarnya gitu ya, karena dia Yes, tidak iya menyadari betul. sepenuhnya, kan?
yang sampai yang bisa benar-benar nama bullying itu sendiri, yang sampai merugikan orang lain, pelakunya itu sadar melakukan tindakannya. Pelakunya sadar ya. Berarti dia punya tujuan dong kalau dia sadar. Apa Yes, tujuannya itu melakukan bullying dia. itu? Apa yang ingin dia dapatkan dari perilaku bullying? Nah, tujuannya apa? Karena apa? Karena adanya perbedaan. Karena dia Hmm. tidak mendapatkan hal yang orang lain dapatkan. Umumnya seperti itu. Adanya rasa iri hati dari perbedaan yang terjadi. Berarti sebentuk kekecewaan ya, Nah, gitu ya. dia merasa iri nih. Contohnya gini, contohnya. Ada anak yang lebih pintar di sekolah. Ya. Biasanya Ya. biasanya yang menjadi korban Sering. bullying itu sendiri anak-anak yang lebih pintar. Ya kan? Yang lebih aktif, yang lebih pintar, yang sering inilah di kelas Yang itu sering taat. dibully, yang taat. Iya, jadi Nah, nantinya itu mereka yang sering dibully. yes, itu dia. Kenapa? Seperti misalnya gak mau dong berteman dengan dia gitu, diajak teman-teman gak boleh berteman dengan dia, itu salah satu bullying juga ya Bu Vina ya? Ya, betul, Oke. betul banget, betul banget. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Dia pinter loh, padahal dia punya kelebihan dong, berarti kan kalau dia pinter, dia rajin, iya kan, nggak pernah macem-macem, anak yang taat di sekolah, peraturannya, PR apa segala, ulangan bagus, pokok perfect banget dah, gitu kan. Kenapa dia yang Iya. sering kena bullying? Iya, Hampir kenapa di ya? semua sekolah di Indonesia. Setuju, saya juga melihat fenomena seperti itu. Lalu kenapa ya Bu Vina, menurut Bu Vina sendiri? Perbedaan apa yang dilihat? Karena Ya, kemampuan. yang nah, itu dia. Dia ingin, ya salah satu perbedaan itu terjadi. Setiap orang kan pasti berbeda ya. Saya dan Bu Jenny juga berbeda. Hari ini aja kita berbeda, hitam dan putih. Iya, cocok ya, pas sekali ya. Pas sekali, liantinya sama biru. Iya, bener sama. Bener. Bener. Iya kan? Karena perbedaan. Dari perbedaan yang terjadi, pasti setiap orang tuh pengen, setiap orang itu udah dilahirkan, itu pengen namanya apa sih? Disayang. Pengen namanya apalagi sih? Diakui, dihargai. Iya. Iya kan? Dari kebutuhan dasar 3 itu aja, terjadi dia tidak menyadari kalau ada perbedaan. Dia tidak memaknai perbedaan itu sendiri sebenarnya wajar terjadi. Karena dia berusaha untuk memenuhi 3 kebutuhan dasarnya itu, yang membuat dia melakukan tindakan merugikan orang lain. Apa mungkin ketika dia melakukan itu, dia berharap dia mendapatkan kepuasan ya untuk dirinya? Sebagai makna bahwa dia juga memiliki kekuatan yang sama dengan diri yang ini ya, dengan yang lebih kuat tadi yang menurut dia ya. Jadi dia juga punya kekuatan dia sendiri ya, dia ingin menunjukkan itu mungkin kepada sasaran korbannya. Iya, salah satunya seperti itu. Tapi ada yang lain, banyak pasti faktor sampai terjadi namanya satu tindakan, nggak mungkin cuma satu faktor. Pasti banyak sekali faktor. Kita nggak tahu isi anak ini, kita ngomongin anak ya jadinya ya. Si anak ini istilahnya mendapatkan perlakuan seperti apa? Dididik seperti bagaimana? Bisa jadi dia sendiri juga korban bullying di rumah atau di lingkungan mana ya, sehingga dia itu merasa tidak adil diperlakukan seperti itu dan dia ingin juga melampiaskannya ya, memperlakukan itu kepada orang lain yang lebih lemah mungkin dari dirinya ya. Mungkin dia bukan melihatnya lemah, dia ingin mendapat itu sama haknya. Gitu ya. Karena ya itu tiga kebutuhan manusia. Benar. Pasti tindakan pertama yang dilakukan coba-coba dulu. Maka aku bilang itu akan berhasil, akan dinamakan bullying kalau sampai si korbannya ini udah masuk ke solusi sih kurang lebihnya. Kalau si korbannya ini udah istilahnya menanggapi tindakannya itu baru terjadi. Makanya kalau sampai si pelaku melakukannya udah coba sekali berhasil, ya udah akan terus.
Iya kan? Iya. Berhasil terus. Mungkin dia mencoba Kalau melakukan itu dan sasaran korbannya nangis gitu ya. Wah, dia merasa puas. Dan jadi besok dia akan melakukan pola itu lagi sehingga menjadi pola yang berulang seperti Bu Vina katakan tadi ya. Jadi itu baru betul, dikatakan sebagai bullying ya. Jadi jelas ya semua betul. teman-teman pemirsa IG Live. Jadi sangat jelas sekali sudah dijelaskan oleh Bu Vina. Jadi ada polanya, berulang, kemudian ada percobaan, kemudian ketika itu berhasil dan itu terulang kembali dan korban merasa itu ada efeknya terhadap dirinya ya, yang negatif, nah itu dikatakan bullying gitu ya. Jadi kalau misalnya hanya bermain-main dan temannya itu tidak merasa, tidak menanggapi dan merasa enjoy saja, jadi itu belum termasuk kasus bullying gitu, walaupun perilaku bullying itu sendiri ada gitu ya. Jadi Betul, begitu. betul, Hmm, betul. Setuju, Oke, setuju, oke, setuju oke. banget. Lalu kira-kira siapa saja Bu Vina yang berpotensi menjadi korban bullying itu sendiri ya? Yang Kalau menjadi tadi kita korban. cerita tentang pelaku, ya kan? Mm-mm. Kan akar masalahnya itu mungkin dia ingin mendapatkan sesuatu yang tidak dia dapatkan, ya dia dikecewakan atau dia sendiri juga korban bullying dan sebagainya ya. Nah, kalau yang berpotensi menjadi korban bullying itu sendiri yang seperti apa? Siapa saja bisa menjadi pelaku, bisa menjadi korban. Balik lagi, yang menjadi korban, istilahnya, Ya, yang mentalnya tuh nggak, maksudnya gini ya, yang tidak, yang high mem- risk-nya, yang high risk. yang paling haris, yang sering insecure, itu yang paling sering jadi korban. Oh, yang sering insecure. Saya setuju. Ya, 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 ya. Karena Itu kalau sering yang jadi korban. berarti yang confidence itu lebih jarang ya terjadinya. Ya benar, benar banget. Ya, ya. Karena kan dari tadi saya juga bilang kan istilahnya, kalau si korban tidak merasa apa-apa, nah kalau dia udah sampai insecure, merasa nggak nyaman, merasa terganggu, merasa overthinking, nah itu kan Nah, juga bisa kan? Nah, karena orang yang jadilah. insecure itu kan sedikit-sedikit tidak dikata-katain orang, dia juga sudah bermindset yang negatif ya, sudah merasa jangan-jangan, jangan-jangan seperti itu. Jadi dia itu lebih mudah ya, Nah, maksudnya. Berarti yes, kembali ke itu mental dia. ya, mental, mental Betul, itu yang kembali penting. lagi ke karakternya itu Karakter. sendiri kan? Betul Hmm. Oke, banget. oke. Kalau gitu, bisa nggak kita coba jelaskan ke teman-teman semuanya ada berapa jenis bullying ya sebenarnya? Waduh, banyak banget sebenarnya. Kalau Banyak jenis ya. bullying, iya sebenarnya Heeh. bisa gampang banget search di Google istilahnya yang kita tahu Ya, aja gitu ya. kan ya. Pastikan verbal, yang Mungkin kalau sering lihat di kita tahu tuh Google ada. fisik sama non fisik. Ya kan, yang paling Ya, gampang nih, fisik sama non fisik. Dari oke. Nanti. fisik sendiri kita udah tahu Mm-mm. ya, berarti kan kelihatan ya, fisiknya main pukul apa segala itu Ya, fisik. masih boleh Nah, dorong ya. itu fisik. Kalau non Cubit. fisik, nah itu juga. Nah, ayo siapa Cerita yang suka cubit cubit-cubit? dulu loh. Nah, Saya kecil waktu di sekolah tuh teman bangku sekolah saya tuh sering saya cubitin sampai dia nangis astaga. gitu. Dan saya, berarti saya ini pelaku bullying, Bu Vina. Nah, kan betul kan? Nah, itu kan tanpa disadari kan. Tapi waktu masa kecil belum ada istilah bullying dan kita tidak merasa itu bullying karena kita dulu waktu kecil duduknya itu udah dikasih penggaris di garis tengahnya. Gak boleh lewat gitu. Kalau lewat nanti kita cubit atau kita pukul pakai roll. Tapi istilah itu kan dalam waktu batasan keadaannya udah jelas tadi kan ada rule-nya. Ah, Kalau sampai melewati garis gitu kan terus saya cubit ya gitu. batas tengah ya. Nah, tapi kan ada sebelumnya ada kejadian-kejadian lagi kan sebelum sampai membatasi meja itu sendiri. Nah, apa mungkin temennya terlalu iseng atau mungkin temennya yang bagaimana? Nah, itu kan banyak Karena dulu tuh faktornya. kita sering dikasih duduk sama guru itu antara cewek sama cowok gitu. Jadi kan ketika Hmm. udah kelas-kelas 5 SD gitu kan udah mulai malu gitu kan. Jadi kita jadinya batasi sendiri gitu. Aduh, Oh. semoga teman saya yang saya cubit itu tidak ikut dengar siaran. Nah, iya, tapi Saya bener minta kan maaf deh temen kalau dia ada ikut. itu kan secara nggak sadar kita ngelakuin. Nah, coba Iya, sekarang yang secara nggak sadar lagi yang sebagai orang tua sekarang. Pasti itu juga kita anak sebagai kecil pelaku. juga. Benar. Kita Wah, nggak tapi sadar itu kita untung sudah saya nggak menjadi lakukan. pelaku. Mm-mm. Dari Karena kecil, untungnya,
Heeh. Untungnya Karena kita udah heeh, belajar tentang parenting, kita iya, sadar. Nah, kalau iya, kita kilas balik lagi, kita bisa ketawain diri mhm, kita sendiri loh. iya benar. Iya kan? Itu setuju tuh, iya benar. Heeh, iya 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 kan? iya. Kok Kenapa gitu? ya gue dulu Kenapa begitu kok ya? Gila, gitu? ternyata itu Iya, bullying ya. aduh. Mohon maaf Nah, ya kepada teman yang aku dulu yang mungkin aja ada aku rundung. hari ini Aduh, Bu Jenny kena. saya mengkorek diri sendiri, Bu Vina. Iya. Bener kan? Heeh. Itu dia kadang-kadang hal-hal bullying itu sebenarnya sifatnya sangat-sangat sensitif banget gitu loh. Iya. Makanya kita harus bener-bener gimana ya? Kita harus bener-bener memaknainya tuh bener-bener pelan-pelan. Kita satu-satu dikupas. Kenapa ya bullyingnya itu terjadi? Apa ya sebenarnya bullying itu apa sih? Apakah bener-bener cuma penindasan? Kalau kita dengar penindasan doang kan kesannya negatif banget. Berarti kan ada sesuatu hal yang Iya. negatif sekali gitu kan. Tapi waktu Padahal, saya cubit, contoh ya, yang kasus saya sendiri itu yang saya cubit itu bukan karena saya iri atau saya merasa mau menandingi dia, tidak. Tapi karena dia melewati batas ini sesuai perjanjian kami. Jadi itu termasuk bullying nggak sih? ya enggak dong. Benarnya Buktinya konsekuensi nggak? Tapi yang kan, konsekuensi yang dilakukan secara salah ya, karena dengan hmm, menggunakan perilaku yang menyakiti fisik orang lain ya, mungkin seperti itu ya, kalau saya sadari kembali. hmm. Karena Tindakannya kalau salah nggak? Salah. Tapi tubuhnya niat untuk sama, bullying nggak? Enggak. tidak, Apakah iya, dilakukan terus-terusan? Enggak. tidak. Kalau dia melakukan Kalau, melewati aturan, baru dilakukan. Tapi jadi kalau dia nggak melakukan, seakan enggak kan? konsekuensi gitu, iya gitu. Tapi ya itu Hmm. mungkin kalau kita sepadankan dengan definisi dari bullying yang disebutkan tadi itu kayaknya nggak klop deh kesananya karena itu tidak Nah, dilakukan dengan pola yang berulang, yang sengaja atau apa, tapi seakan-akan itu sepertinya ketidaksadaran anak-anak dalam membuat konsekuensi hukuman ya, mungkin terhadap temannya ya. Tapi kalau di zaman sekarang ini saya yakin deh 100% pasti diadu, bullying, bullying. Nah, kenapa bisa karena begitu ya? apa? Ada perbedaan konsep yang begitu antara uh, anak zaman dulu dengan anak zaman now ya, Bu Vina. Padahal kita lihat uh, fenomena perilakunya itu mirip ya, tetapi hanya karena orangnya berbeda gitu, responnya jauh berbeda gitu. Nah, kalau Nah, dulu anak-anak di sekolah bahkan ya bukan apa-apa, ditampar guru, dipukul guru, dilempar pakai penghapus, itu anak murid ya diam aja gitu, nggak berani malahan lapor ke orang tua. Kalau lapor, orang tua malah mukul lagi ke anaknya, katanya kamu sih buat malu, tidak dengarkan guru, bla bla bla. Tapi sekarang, jangankan perbuatan yang saya sebutkan tadi ya, guru dia bertanya gitu, terus gurunya bilang tunggu dulu ya, jangan banyak bertanya ya. Dia sudah lapor tuh ke mamanya, besoknya mamanya sudah datang kok. Atau itu gurunya dia. bilang kamu cerewet sekali gitu ya. Besoknya habislah gurunya. Itu dia. Karena apa? Karena perbedaan itu sendiri. Perbedaan Perbedaan. memaknai konsep arti itu sendiri. Setiap orang kan gak paham bener-bener tentang arti itu kan mengandung banyak arti. Ya, Kata ya, itu mengandung banyak arti sebenarnya ya, kan. ya, ya, Bullying ya. itu sendiri mengandung banyak makna sebenarnya kan. Ya. Mm-mm. Tindakan-tindakan yang terjadi kita namain sendiri. Manusia yang namain itu sendiri tindakan. Iya benar. Nih kan? Bullying itu Ada juga terlalu siapa yang kasih nama. overreacting nggak ya menurut Bu Vina? Kenapa? Agak Terlalu terlalu apa? overreacting nggak? Overreacting untuk anak Nah, zaman now betul. sekarang? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena apa? Karena dia mendapatkan informasi tentang bullying itu sendiri. Ini sekarang tuh di mana-mana banyak tentang Oh, bullying, bullying, bullying. Why not? Over semua tindakan sehingga yang semuanya bagaimanapun. disosok-sosokkan dengan bullying itu sendiri ya. Yes, itu dia. Itu Aduh, dia. Tapi kalau kita kalau balik, kita itu baik tanyain, nggak? Baik nggak, atau tidak? menurut
Ya kurang baik dong. Kalau kita sendiri gini, kita semua menelan informasi, semua informasi kita telan bener-bener mentah-mentah gitu loh, tanpa kita telaah lagi bener enggaknya, tanpa kita sadari lagi ini bener-bener yang bagaimana, artinya apa sih sebenarnya ini? Ya. Apakah berguna buat badan kita? Enggak kan? Apakah benar informasinya itu? Enggak. Akhirnya apa? Enggak, padahal anak-anak tuh kalau ditanya bener-bener itu nggak akan paham bener arti bullying Iya, itu apa. benar. Cuman apa? Itu kan artinya bullying mah begini karena tindakannya merugikan orang lain, ya kan? Karena Ya. kasar ke orang lain, kurang lebih seperti itu. Mereka taunya Karena seperti itu. saya tidak Tapi nyaman, ya mungkin dia merasa seperti itu. nah, itu dia. Hmm. Ya, seperti itu. Jadinya saya merasa ada kaitannya nggak dengan mental anak zaman now dengan mental anak zaman dulu? Kalau saya bilang bisa jadi. Resiliensinya. Yes, betul banget. Bisa jadi. Karena gitu kan, zaman sekarang semua serba dipermudah. Ya kan? Iya. Apa-apa serba dipermudah, pasti apa-apa lebih mudah mendapatkan kenyamanan itu sendiri. Hmm. Mendapatkan kenyamanan itu sendiri, bagus gak? Ada bagusnya, banyak gak bagusnya? Iya kan? Karena Ah, setiap orang tuh harus namanya berproses. Harus iya. berani namanya apa? Harus berani keluar dari nyamannya itu sendiri. Seperti apa sih? Suaranya Nggak memang mungkin ya. dia cuma mau Iya. nyaman-nyaman terus doang. Ya kan? Tapi begitu memang sudah mekanisme biologisnya manusia ya, ketika dia sudah memang selalu berada di zona yang nyaman, maka dia akan enggan ya, dan tubuhnya bahkan sendiri menolak untuk mau keluar dari zona nyamannya itu, kayak kita mau olahraga aja contohnya ya kan. Itu sangat Betul. susah. Hmm, Betul, betul banget. Udah polanya. Itu udah bener iya, ritmenya. Polanya itu kan ritmenya juga kan. Gue udah iya, dapet iya. kenyamanan semua. Udah enak. Ngapain cari susah? Kalau bahasa anak sekarang, ala yang gampang ngapain disusahin sih mama? Jadinya jadi Bisa yang ini ya, gampang, kenapa cari yang generasi susah sih, stroberi Ma? ya. Katanya. Nah, Seperti generasi stroberi gitu. Memang. betul, Uh, betul. Lebih parah Makanya, mana tuh? Generasi mental tempe dengan generasi mental stroberi, Bu Vina. waduh, kalau ngomong mental tempe sama mental stroberi, kalau misalkan tanyain ke saya, istilahnya gitu kan, tempe sama stroberi sama-sama lembek. Jadi gimana dong? Hmm. Iya. Hanya istilahnya Sama-sama aja ya. lembek. Nah, hanya Sepertinya itu istilahnya yang mencari aja. istilah baru karena mungkin udah bosen dengan nama istilah tempe ya. Enggak Ya sama ngejual kayak dulu istilahnya jadinya sekarang. kan. Kayak Nah, sekarang juga betul. ya banyak yang bilang body shaming, ya segala yang istilah-istilah baru lah untuk bullying itu ya kan. Benar, Ya benar, kita benar. Banyak banget istilahnya ya. sebenarnya Sampai saya itu hmm, kadang-kadang, ini istilah apa lagi? Ya, ujung-ujungnya juga begini kok pahamnya. Iya nggak, Bu? karena Jen? mungkin orang sekarang terlalu kreatif ya dalam merangkai kata gitu supaya lebih mudah menjadi perhatian dari orang lain ya. Memang kita tahu Betul, masalah betul. bullying ini sebenarnya sering dan kerap terjadi setiap hari, bahkan hampir di semua kalangan ya, hampir di semua Betul. tempat, dan mungkin aja hampir di setiap waktu. Tapi bagaimana sebenarnya kalau kita melihat kan, bullying itu ya udahlah biasa aja lah. Ada yang menganggap itu mungkin perlu perhatian, ada mungkin yang menganggap tidak apa-apa. Tapi sebenarnya bagaimana ya pengaruh atau efek bullying itu sendiri terhadap mental korban yang menjadi bullying itu, Bu Vina? Pastinya kan mental korbannya itu sendiri kan karena kenapa bisa dibullying seperti tadi kan awalnya kan Iya, karena udah iya. insecure, ya kan. Mm-mm, Kalau mm-mm. akibatnya itu akan makin insecure, akan makin Oh, overthinking, akan berarti makin akibatnya mentalnya akan makin memperparah insecure-nya ya. iya betul banget, akan makin memperparah keadaannya. Apakah ada Mentalnya efek lain gitu yang menyertai? efek lain yang seperti kita sering baca ya zaman Mm-mm. sekarang. Dengan mental yang seperti itu, maksudnya karakternya yang kurang kuat, itu otomatis akan membuat dia tuh mengambil keputusan yang paling gampang, yaitu apa? Hmm, Mengakhiri hidup. paling gampang ya. Untuk keluar dari ketidaknyamanan itu ya mungkin. Hmm.
Wah, Bukannya untuk survive, berarti, malah untuk mengakhiri hidup. iya, berarti ini efeknya ini serius, Bu Vina ya. Jadi itu Serius tidak bisa main. banget. Heeh. Bahkan Betul kemarin yang banget. kita bahas bersama ya, yang anak yang dari mana itu, yang dari yang dibullying sama orang orang temannya, yang pakai video-video yang dia diperlakukan tidak senonoh, kemudian videonya itu Oh, mm, 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 mm. Yang di katanya mana? Di itu ya. Tasikmalaya ya, yang di Iya, 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 Tasikmalaya iya, yang iya. itu kekerasan begitu ya. Nah, itu bahkan sampai dia menjadi sakit ya. Kemudian dia mulai sakit dan akhirnya dia meninggal. Nah, ini ya efeknya lah ya, yang kita kira itu mungkin tidak dianggap biasa sama orang lain. Nah, itu efeknya bahkan Kenapa bisa bisa sampai sampai begitu? nyawa. Hah, kenapa Bu Kenapa bisa Vina? sampai begitu? Kenapa dia bisa sampai berpikiran ingin mengakhiri hidupnya? Selain tidak nyaman lagi karena tidak tahu harus apa-apa lagi gitu kan. Karena dia tidak ada teman untuk berkomunikasi. Tidak ada orang yang mau mendengarkan ceritanya. Oh iya. Mungkin karena dia merasa malu. Kemudian dia juga merasa sudah tidak punya rasa percaya diri, dan kemudian ketika dia mau mengeluarkan ini ya, yang seperti Bu Vina bilang tadi, mengeluarkan unek-unek apa yang ada dalam perasaannya, tidak ada orang yang mau mendengarkannya. Maka dia di dalam tubuhnya itu sepertinya when our body says no gitu ya, dia pasti akan ada respon dari dalam tubuh kita, terutama sistem imun dan sebagainya, yaitu akan membuat dia menjadi sakit ya. Nah, karena dia tidak bunuh diri, kita katakan dia tidak bunuh diri, tapi dirinya sendiri itu ya tidak bisa menerima perlakuan dari luar, sehingga dia itu menjadi sakit. Ya, Betul, akhirnya bener banget. bisa Bisa sampai sakit, bener. Gampang, tidak gampang ada life force cemas. ya, tidak ada life Betul, force sehingga dia itu meninggal seperti itu. Sayang betul, betul. sekali ya, Bener, masih bener, bener. muda, generasi Tapi bener, penerus yang sangat sangat paling diperhatikan itu karena apanya coba diperhatikan. Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Kenapa bisa sampai terjadi sampai si korban itu harus keputusan akhirnya harus mengakhiri hidupnya itu sendiri. Itu yang sebenarnya perlu kita cermati banget banget. hmm, Karena itulah yang perlu kita tolong sebenarnya di situ. hmm, Harusnya pada betul. saat dia mendapatkan perilaku yang tidak nyaman buat diri dia, harusnya dia berani cerita sama orang sekitar. Utamanya adalah keluarganya. Berarti edukasi dong, edukasi Yes. yang tepat untuk semua anak, saya kira, supaya mereka itu sudah siap dalam kondisi apapun terhadap perilaku bullying yang mungkin mereka terima dari luar ya kan. Karena kan sekarang Yes. anak-anak semua kan, kita tadi akui bersama, semua diberikan kenyamanan ya, apalagi di rumah, disayang orang Betul. tua, terus semuanya itu dia tak perlu menghadapi apa yang namanya kekerasan dari luar atau perlakuan apapun dari orang lain. Tapi begitu sampai di masyarakat, di sekolah, di lingkungan lain, mungkin dia akan bertemu hal seperti itu, dan karakter mentalnya tadi sendiri tidak siap ya menerimanya. Jadi saya kira edukasi itu penting ya. Pertama bagaimana menghadapi, kemudian juga kepada siapa dia harus melapor bila menghadapi perilaku yang tidak menyenangkan dirinya atau dia merasa terancam seperti itu. Nah, bila mungkin Bukan kita boleh melapor minta mungkin lebih tepatnya. penjelasan. Bukan Oke. melapor lebih tepatnya. Uh, Kalau melapor kan kesannya udah hanya bagaimana satu gitu ya, pihak udah ya, ada hanya hmm, satu pihak ya. menceritakan apa sih Iya, sebenarnya yang terjadi, oke. apa sih yang buat diri kamu tuh nggak nyaman sebenarnya, ya kan? Jadi Pada saat kamu melakukan counseling lah dengan siapa saja ya yang dia percayai. benar, benar, gini, bukan konseling, bukan melapor. Konseling kan kesannya udah yang gimana gitu kan, udah berat banget gitu kan. Awal mulanya jangan Bercerita, gitu dulu. cerita aja ya, Bercerita aja, bercerita ya. berkomunikasi aja dulu, ya kan? Karena berkomunikasi kita sama-sama tahu ya gitu Kalau loh. dia komunikasi ceritanya lewat story gimana Bu Vina? Tapi nggak ada yang peduliin ke dia. Nah, Biasa nih itu dia. udah jadi
saya amati sudah jadi perilaku anak-anak ya zaman sekarang ya. Nanti dia buat IG ada story gitu ya. digores pergelangan tangannya difoto, dia katakan saya lagi depresi gini-gini. Nah sebenarnya tuh dia lagi butuh perhatian, lagi I need help Yes. sebenarnya. Tapi siapa yang peduli? Yes, itu dia. Makanya maksudnya di sini tuh maka tadi bener banget, bagus banget arahannya nih malam ini tuh dari Bu Jenny tuh ini banget, keren banget beneran. Saya tuh bener-bener nggak Kebetulan. nyangka, bener-bener saya nggak nyangka Terpikir. banget bisa ditanya langsung pernah nggak jadi korban, pernah nggak jadi pelaku. Itu kayaknya tuh ngegiring sampai sampai hari ini jawaban ini nih, bener banget. Kenapa Iya. saya bilang begitu? Karena gini loh, kita sebagai orang tua, maka saya bilang, kita pernah menjadi anak juga. Sekarang kita menjadi orang tua, ya kan? Berarti kita pernah merasakan kita menjadi korban dan kita nggak sadari kita pun sekarang menjadi pelaku. Karena Ya. apa? Sedikit banyak hal-hal yang kita terima di zaman kita menjadi anak, kita memperlakukannya lagi kembali pada saat kita menjadi orang tua ke anak-anak kita. Iya. Itu Nah, tanpa kita sadari. Karena apa? Karena pikirannya. komunikasinya, mekanisme pikiran itu sendiri dan juga karena apa? Kalau saya amati benar-benar setelah mempelajari tentang karakter itu sendiri dan setelah kita Ya. belajar tentang konseling itu sendiri, Uh-uh. karena apa? Karena kebiasaan komunikasi kita zaman dulu seperti bagaimana coba? Kalau boleh diakui, ya kan? Satu arah. Cukup, yes, itu dia. Hmm. Itu dia. Ya. Jadi kita tidak boleh mengeluarkan. Kita hanya harus menerima ya. Jadi segala apa yang ada di dalam pikiran, perasaan, ya mungkin itu tidak terkomunikasikan dengan baik. Ya, kita hanya diharapkan untuk menerima apa yang dikatakan orang tua, diminta dilakukan oleh orang tua, seperti itu. Sehingga kita juga punya, sebenarnya setiap hari jadinya kita ada rasa yang tidak ini ya, nyaman di dalam Tidak diri. nyaman. Tapi Sedikit demi sedikit tidak nyaman membuat kita. Berapa banyak dari generasi kita aja nih, Bu Yeni ya. Berapa banyak nih Bu Jani yang mengalami insecure itu sendiri yang kita ketahui. Itu kita juga nggak tahu sebenarnya data-datanya iya, dari zaman dulu. Tapi iya, kalau sekarang berapa banyak anak-anak yang insecure itu gampang banget kita bisa tahu. Kelihatan iya, dari situ iya, iya. jenjang gapnya komunikasinya itu seperti apa. Apalagi sekarang, kalau dulu kan belum ada nih teknologi digital ya. Yes. Tahunnya mungkin diam-diam menulis di buku diari, kemudian dibakar. Takut Betul. ketahuan ya. Bagus bisa begitu Bu Jenny. Kalau masih bisa nulis di diary kan secara nggak langsung dia sudah mengeluarkan apa Tidak sih yang mengeluarkan, dirasain. tidak diekspresikan Nah, sebenarnya ya. tapi kalau Bila dia nggak tidak, pernah nulis, kalau laki-laki, kalau perempuan iya nulis di diary. Kalau laki-laki apakah nulis diary? Belum tentu. Yang ada larinya kemana? Main yang kasar-kasar. Bentuk kekerasan juga ada, ya kan? ya Terus jadinya tawuran di ngebut-ngebutan. sekolah, ya kan, Tawuran di ngebut-ngebutan. sekolah. Nah itu, ya kan? Kadang-kadang makanya aku setuju banget istilahnya tentang ngebahas tentang bullying sendiri gitu. Istilahnya balik lagi saya juga kayak berkaca sama diri sendiri. Bener nggak sih Ya. selama ini didikan saya istilahnya saya sebagai orang tua apakah saya pernah melakukan kesalahan atau enggak? Apakah saya sudah benar mendidik anak-anak saya ini? Tapi ya balik lagi gitu kan. Kayaknya selama kita berani mengakui kesalahannya kita, pasti kita akan mendapatkan kebenaran itu sendiri nantinya. Iya, Karena iya, nggak iya. ada orang yang bener-bener nggak ada orang yang bener-bener bener gitu kan. Perfect ya, dan Yes, benar-benar. Karena betul. kesalahan itu adalah, dan ketidaksempurnaan justru itu adalah privilege kita sebagai manusia ya. Asalkan kita mau Yes. belajar dan memperbaiki diri setiap hari, baru kita bisa menjadi Jenny yang lebih baik lagi gitu ya. Ya, betul banget, betul banget. Jadi Makanya mungkin saja kadang-kadang kalau
Kenapa Bu Jenny? Jadi refleksi ya nih. Iya. Tapi bener kata Bu Jenny, zaman sekarang coba diperhatikan fenomenanya ya, IG story, anak-anak zaman sekarang gitu kan, banyak banget, gampang banget dilihat. Bener kata Bu Jenny, silet aja mereka udah bangga loh, bangga Iya. banget dikasih lihat, ini gue depresi nih. Bukan cuma silet udah berani bangga. Kadang-kadang tulisan kata-kata mereka tentang guru-guru mereka, tentang pelajaran mereka itu aja juga menurut saya itu udah perlu dilihat gitu loh. Berarti nih kalau kita cerita sudah sampai ke sini, eh, yang bertanggung jawab bukan hanya orang tua, ya, tapi juga termasuk siapapun ya yang mungkin bisa terakses dengan anak ini, yang bisa melihat ya. Nah, tidak ada salahnya sebagai manusia mau dalam relasi apapun ya, mau sebagai teman, mau sebagai guru, mau sebagai eh, family atau saudara ya, atau sebagai orang tua, itu tidak ada salahnya kita mengajak anak ya, mungkin untuk bercerita seperti yang dikatakan oleh Bu Vina. Jadi itu tidak menghakimi, tidak membuat dia Tidak. merasa tidak nyaman untuk berbicara, tapi kita justru memberikan waktu ya setidaknya dan perhatian Betul. kita supaya dia itu mau bercerita. Pasti ada cerita dong di balik setiap apa yang dia lakukan, mau itu tulisan, mau itu sayatan, ataupun apa yang dia post. Mungkin dia bisa pertama belum nyaman dengan kita atau belum percaya kepada siapa yang datang kepada dirinya, ya dia mungkin mengatakan enggak, saya hanya mengikuti tren atau seperti Hmm. apa gitu. Nah, itu gimana solusinya Bu Vina? Kalau dia bilang, ah enggak, saya hanya ikut tren. Ya udah, Hmm, kita tanya lagi dong. Berarti kamu cuma hmm, ikut tren. Kamu tahu nggak tren itu bagus atau nggak bagus? Kenapa kamu ikut tren? hmm, Enggak, satu nih, zaman sekarang, iya kan? Ikut tren karena apa? Biar nanti hmm. aku bisa masuk ke kelompok itu. Karena apa? Oke. Kalau enggak, aku nggak punya temennya, Bu. Terus karena apa lagi? Kalau enggak, aku sering dibilang cupu, Bu. Ya benar, cupu sekarang Iya kan? istilahnya. Nah, Nah, kalau enggak aku nah, dibilang net, Bu. Nah, itu kan banyak ya istilah-istilah. Secara nggak langsung kan itu bullying juga. Balik lagi tadi seperti pertanyaan Bu Jenny. Bullying itu ada berapa banyak sih nama-namanya, jenis-jenisnya itu sendiri? Yaitu kalau kata-kata itu kan udah termasuk non fisik sebenarnya. verbal Kalau fisik ya. melalui sayatan kelihatan, ya kan fisik badan kelihatan. Kalau non fisik verbal itu yang Hmm. nggak kelihatan sama sekali. Itu yang makanya dari tadi saya bahas itu lebih ke verbal sebenarnya. Yang kita nggak sadari kadang-kadang. Karena ucapan ini tuh cepet banget, ya kan? Ucapan ini cepet banget keluarnya gitu kan. Berdasarkan apa? Berdasarkan pikirannya kita juga kan cepet berubah. Iya, iya, iya. Pola semua, ya kan? Kita ngomong begini karena Kadang-kadang apa? dia lebih cepat keluar daripada kesempatan kita berpikir. Nah, itu dia. Karena Iya. apa? Karena ada pola lagi di situ. Hmm. Pola itu ada di dalam kehidupan kita sebenarnya. Kalau kita bisa melihat pola itu secara baik, kita akan tahu sebenarnya seperti apa sih jalan ceritanya, Berarti skenario-nya yang harus seperti kalau bagaimana sih. misalnya kita mau mengubah, berarti yang penting diubah itu pola dong, Bu Vina. Yes, pola dia berpikir. Pola dia menerima cara berpikirnya dia seperti apa. Pola dia mengelola emosinya dia seperti bagaimana. Hmm. Karena semua tindakannya kita, karakternya kita itu kan yang dilihat, itu kan terlihat ya, Hmm. ditampilkan gitu kan, Tanpa karakternya ini kan. disadari itu terlihat ya oleh orang yang Nah, sekitar. betul. Itu terlihat dari apa? Karena ada pola. Pola cara dia berpikir, pola cara dia mengelola emosinya seperti apa. Tadi kenapa dia Nah, bisa nggak suka sama orang itu? Karena orang itu pinter gini-gini. Karena apa? Karena dia menganggap dia saingan. Kenapa bisa muncul rasa iri? Kenapa bisa muncul mungkin rasa di dengki? rumah dia Kenapa? sering di-compare juga dengan adik atau dengan siapa ya, Yes, itu. oleh orang tuanya. Berarti kalau seperti itu Nah, akar-akarnya kita tarik-tarik benang kusutnya, pada akhirnya sampai juga ke keluarga, ke rumah. Berarti, nah, yes. orang tua penting sekali memiliki
kemauan ya untuk mendengarkan parenting, memiliki sebuah niat untuk menjadi orang tua yang baik itu kita perlu ya membekali diri. Karena apa yang dilihat anak, apa yang didengar anak, itu yang sangat mempengaruhi mereka tanpa disadari. Betul, Nah, betul, mm, itu betul banget. Karena iya. kita sekarang punya kesempatan belajar parenting. Zaman sekarang kita banyak banget ilmu parenting. Apalagi di masa Pergunakanlah pandemi, itu. sejak masa pandemi kemarin ya, semuanya udah serba online seperti kita sekarang ya, kapan dan di Betul. mana saja kita bisa bertemu. Ya, betul. Bu Jenny di Medan, ya kan? Benar ya Bu Jenny ya? Bu Vina Nah, di saya di Surabaya, Jakarta. 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 Oh, lupa lagi Hmm. dia. Saya masih kepikiran Pak Tim, saya di Betul. masuk kota ya. Terus, Benar, benar. Betul nah, kan? karena kalau Istilahnya, dari orang tua sendiri ya kan, dia parentingnya udah benar, pola pikir anaknya sudah benar, teredukasi karakternya dengan benar, makanya bagaimanapun orang memperlakukan diri anak ini, dia kan akan sepertinya punya tameng ya, yang melindungi dirinya, melindungi pola pikirnya, sehingga dia tidak terpengaruh dengan perilaku tersebut dan tidak menjadi korban bullying itu sendiri. Dan ya, mereka itu tidak akan betul. mengalami masalah seperti stres, depresi, ataupun ada masalah apa yang dipertontonkan di history atau di story mereka Ya, ya. Sehingga karena apapun kalau kita permasalahannya. mau tidak ke akar masalahnya inilah ya, kita seperti tadi, mungkin teman, mungkin guru yang merasa, ini saya kenal nih kok ada postingan seperti ini, lalu kita tanya yang seperti Bu Vina tanya tadi, terus dia merasa nggak nyaman tuh, terus dia bilang kepo nih orang, besok Nah, besok kita di ya, blog, terus sama betul, aja, betul. nggak akan Mm-mm, kelihatan lagi tuh, kita nggak punya bet- kesempatan untuk membantu lagi. betul. Heeh. Yang paling bisa sangat-sangat menolong apa? Mm-mm. Diri sendiri sama keluarga. Diri Tapi sendiri penolong, dan orang tua. betul. Diri sendiri yang nolong diri sendiri pastinya kan. Nggak mungkin dong. Iya. Maksudnya, ya tadi contohnya si Bu Jenny bilang kan, bener banget. Nah, Kalau diri sendiri sudah menolak, pertolongan sebagus apapun dari luar, itu nggak akan iya, masuk. Nggak akan iya, berhasil. benar. Heeh. Berarti itu penting sekali ya, tidak hanya parenting saya kira, tapi juga anak-anak di sekolah, di dalam keluarga perlu mendapatkan edukasi karakter ya, Yes. dan pola pikir yang Betul. benar ya, seperti itu. Supaya Betul, mereka betul, betul. Betul banget. tidak hanya Jadi berada jangan di dalam. jangan jangan mengartikan Hmm, bullying itu sampai yang benar-benar iya, hanya korban doang yang dijadikan apa namanya dijadikan sasaran empuk gitu loh istilahnya. Ya kan kita hmm. selalu ngebahas Ada tentang nggak sisi korban. edukasi yang bagaimana yang perlu kita bekali ke anak gitu, misalnya kiat-kiat seperti apa yang perlu dilakukan oleh anak ketika dia menghadapi pola perilaku bullying yang dia terima dari orang lain terhadap dirinya, gimana dia Cerita, menghadapinya? cerita aja. Hanya cerita, kalau setelah kejadian mungkin dia cerita, oke, tapi bagaimana ketika dia menghadapi, mungkin dia didorong gitu sama temannya atau dijambak nih rambutnya tiba-tiba gitu, Ya, oke, berarti nah kita ngomong fisik gimana? berarti ya. Oke, Contoh kalau kita dulu ngomong atau fisik, contohnya misalkan dia cerita, aku didorong tadi sama temenku. Oke, kita tanya dulu dong. Pada saat dia ngomong kan, kita tanya, didorongnya kenapa? Pasti setiap kejadian itu ada cerita-cerita pemicunya. sebelumnya. Nah, nggak mungkin dong langsung tiba-tiba datang, langsung ngedorong, tiba-tiba datang langsung ngenyambak, nggak mungkin. Seperti tadi contohnya Bu Yang Jenny, saya ya ya, kan? yang lewat di garis batas Hmm, tengah ya. kenapa Bu Jenny bikin baris batas tengah dan kenapa Bu Jenny mau cubit? Tadi kan saya nanya gitu kan. Oh, karena kalau begini-begini. Nah, Ibu Jenny cerita kan. Pasti kan setiap ada kejadian, ada satu kejadian yang terjadi, itu pasti ada cerita-cerita kecil di belakangnya. Itu apa sih sebenarnya? Yang kelihatan, yang diingat pasti yang ini nih, yang menyakiti ini nih, yang nggak nyaman ini Iya. nih. Tapi sebelum-sebelumnya apa sih ini? Nah, itu yang perlu kita cari tahu. Nah, Kalau kan? dia sudah Kita cerita, dengerin. Kita dengerin aja. Oke, kenapa? Oh iya, tadi aku didorong nih, misalkan gitu kan. Karena apa? Karena tadi aku nggak sengaja, misal gitu ya, contohnya.
nggak sengaja aku jalan, aku nyengkat dia misalkan, aku atau mungkin aku kena kena apa namanya kena dorong dia juga gitu kan. Akhirnya dia ngebales dorong aku. Oke, terus jadi gimana menurut kamu? Itu satu tindakan yang bagaimana? Oke, itu menurut apa dia nggak apa dia melakukan itu kamu nggak suka, kamu merasa tersakiti. Tapi pada saat kamu melakukan itu, kamu ada merasa gimana nggak? Kita ajak dia berpikir dong, ajak dia Berarti berpikir balik ajak dia lagi. berpikir untuk refleksi ya. Iya, Seakan-akan betul. dia balik lagi ke timeline yang tadi, yang sebelumnya untuk mereview ya. Terus kemudian dia Ya, mungkin mengira, oh berarti tadi mungkin saya tidak sengaja menyenggol dia, mungkin dia kesakitan dan refleks ya, refleks yang dia lakukan itu terhadap saya. Oh, seperti itu. Jadi saya betul. bukan korban bullying gitu, mungkin disadarkan ke anak itu. Jadi dia bisa membedakan dengan jelas perilaku yang benar-benar bullying atau yang eh, sekedar impulsif ya, mungkin seperti itu ya. Mm-mm. Betul, Nah, itu betul, betul. Nah, itu kalau pada saat dia itu sudah kejadian, udah cerita. Nah, tapi bagaimana ya edukasi kita terhadap anak gitu untuk selanjutnya bila dia menghadapi masalah, misalnya temannya sering ngejek dia atau bullying terhadap fisik dia di dalam kelas ya. Mungkin karena dia kecil, mungkin di dalam kelas sendiri agak pendek, mungkin sering di ini ya di ejek si cekot atau apa Iya, gitu. iya, Nah, iya, iya, iya. gimana nih dia mungkin diam aja terus besok dibullying lagi seperti itu dan dia menangis sendiri di sudut ruangan gitu. Nah, apa sebagai guru, orang tua maupun sebagai yang inilah yang bisa berbicara dengan anak ini, pembekalan edukasi seperti apa ya yang perlu kita berikan kepada anak ini supaya dia tahu bagaimana cara menghadapi kondisi dia ketika dia menerima bullying itu sendiri pada saat itu. Menerima bullying itu sendiri. Jangan kata bullying deh, Menghadapi, Bujen. menghadapi, menghadapi Menghadapi perilaku masalah. tersebut. Perilaku Menghadapi itu perilaku seperti apa bullying sih? itu, iya, pada saat itu. Caranya gini aja, kalau saya bilang sih, satu, pada saat dia sudah berani menceritakan itu, gitu kan, perasaan dia sudah keluar, gitu kan, semuanya, rasa. Jadi benar-benar dia mengekspresikan juga apa yang dia rasain, gitu kan. Oke. Bagi saya udah bagus banget di situ. Cara dia menghadapinya lagi, tanya sama dia, ada nggak menurut kamu solusinya untuk menghindari hal itu terjadi? Menurut kamu Hmm. apa sih kira-kira yang harus kamu lakukan? Ya dong. Satu, karena kita menghindari apa? Kita mengajari dia untuk melakukan tindakan yang kurang baik sebagai balasan. Karena itu kita mengajarkan dia melakukan dasar-dasar dari bullying itu sendiri, ya kan? Kalau kita Hmm. ngebales istilah perlakuan itu, berarti kan Hmm. secara nggak langsung sudah menjadi pelaku lagi. Iya, tapi ini nih yang sering nih dilakukan orang tua sekarang, Bu Vina. Malahan dia Betul. ngajarin ke anaknya, kalau ada sesuatu atau ada siapapun yang berani ya menyentuh dirimu saja, jangan biarkan mereka melakukan hal itu terhadap dirimu. Balas lebih kuat lagi supaya mereka itu tidak berani melakukan hal yang ingin mereka lakukan terhadap dirimu. Nah, gimana tuh Bu Vina? Berarti salah dong. Nah, itu dia. Kalau menurut saya agak kurang benar. Karena apa? Mm-mm. Satu, emangnya orang tuanya mau anaknya seperti nantinya punya sifat-sifat yang seperti itu. Punya Iya. sifat-sifat yang arogan. Nantinya akan kena lagi loh efeknya ke kita loh. Mungkin maksud dari orang tua itu untuk melindungi diri anaknya, mengajarkan cara melindungi diri pada anaknya, supaya anaknya itu lebih superior dari yang melakukan ini, sehingga yang melakukan pelaku itu takut dan tidak berani lagi melakukan serangan ataupun perilaku tersebut terhadap Betul. diri anaknya. Betul, enggak ada yang salah, benar. Melakukan salah satu tindakan istilahnya defense itu sendiri untuk mencegah apa namanya untuk apa namanya pencegahan lah istilahnya buat biar nggak kena dia gitu kan penyerangan itu sendiri. Itu kan kita perlu istilahnya nggak mesti pakai cara dibalas dengan tindakan lagi kan. Kita punya otak kan. Kita perlu Iya. bisa tahu dong. Kita harus pakai strategi dong. Seperti apa sih? Setuju sekali. Jadi kita lebih baik ya mengajarkan anak membalas ya ataupun mengajarkan anak
mempertahankan diri defense ya, seperti tadi dengan cara yang kekerasan yang sama ataupun melakukan hal yang sama negatifnya dengan orang tersebut, mungkin tidak secara fisik tapi juga secara verbal ya. Mungkin nanti dia marah kamu begini, kamu marah dia begini lagi ya kan. Itu kan akhirnya bukan seperti Nggak juga Sang Buddha berakhir, dia mengajarkan. Tidak muter-muter akan terus. ada kebencian yang berakhir dengan kebencian. Kebencian hanya Betul. bisa diakhiri dengan cinta kasih. Mungkin ya kita mengajak anak seperti yang Bu Vina katakan tadi ya, menggunakan pikiran, perasaan, dan juga cinta kasihnya ya untuk berpikir strategi. Bagaimana caranya supaya dia itu mungkin menemukan sebuah deal lah, ataupun cara yang terbaik ya untuk ngomong ke temannya ini. Saya nggak nyaman tuh kamu perlakukan saya seperti ini. Memangnya salah saya apa ke kamu gitu ya kan? Betul, betul. Hmm. Tantang balik kalau saya bilang, tantang balik, tanya dia, kenapa? Kalau nggak kamu bisa bilang gini, stop. Hmm. Kenapa kamu selalu ke saya? Hmm. Stop. Kenapa kamu selalu carinya ke saya? Maksudnya kamu kenapa melakukan hal-hal yang nggak baik itu ke saya? Hmm. Tanya balik. Pasti dia akan langsung diem dulu kan? Namanya orang kalau udah dikasih tanda begini, stop, pasti kan dia diem langsung. Refleks kan? Berarti body language ini juga butuh ya. Stop. Kenapa kamu ngelakuin itu ke saya? Dengan tegas saya kira ya. Jadi Betul. anaknya merasa saya serius nih ngomongnya, jangan takut-takut gitu. Mungkin Ya. itu yang perlu kita ajarkan ke anak. Ya. Betul. Salah satunya kan dalam bentuk, itu kan bentuk komunikasi sebenarnya. Ya. Dia mengekspresikan kembali dalam bentuk keberanian. Itu yang perlu diajarkan. Bukan dalam bentuk tindakan mencontoh kembali tindakan yang kurang baik itu. Ya. Karena benar kata Bu Jenny, akan berputar terus, entah jadi pelaku, entah jadi korban, sampai berputar terus sampai dia menemukan sebenarnya apa sih polanya. Iya. Sebenarnya yang mereka butuhkan itu sama-sama menyadari ya kan. Kalau loh, iya ya, untuk apa saya melakukan ini? Betul. Kenapa sih kita ngajak ngomong baik-baik? Misalkan, biasanya nih kalau badan yang besar, ya paling gampang kelihatan di fisik gitu ya. Badan yang lebih besar pasti akan mendas anak yang lebih kecil. Iya. Iya kan? Ngerasa dianggap apa? Yang kecil itu dianggap paling lemah. Dianggap inferior ya. Nah, misalkan yang badannya besar, pasti hobinya apa sih? Kita cari aja kelebihannya dia apa sih? Misalkan kesukaannya dia apa sih? Makan. Itu saya dapat dari klien saya. Hobinya apa sih? Itu kiat-kiat dari anak-anak loh. Umur 12 tahun. Makan, kata dia. Dia seneng banget makan, kata dia gitu kan. Terus jadi kamu solusinya apa? Saya bagi makanannya saya. Kan biasa mama tuh suka beliin makan siang gitu kan. Bawain lunch gitu kan. Enak-enak. Nah dia sering kali melihat makanan saya, kata dia gitu. Oke, terus saya bagi makanannya saya, kata dia gitu kan. Dari situ deh pendekatannya. Wis, bagus. Bener kan ya? Smart. Jadi dengan begitu, bahkan dia bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan dia, menyentuh hatinya, kemudian dia bisa jadi orang yang akan melindungi dia nantinya, bukan lagi menjadi orang yang membuli dia ya. Betul. Itulah solusi kalau menurut saya. Jadi bukan dengan membalas. Betul. Bisa jadi hari ini kita balas, besok dia akan mengajak lebih banyak teman lagi untuk mengeroyok kita ya kan. Lebih baik kita secara personal melakukan pendekatan ya. Betul. Secara personal kita kelebihan apa yang kita dapat jadinya? Kita bisa mengekspresikan diri kita. Secara nggak langsung kita keluar dari rasa insecure-nya kita. Ya. Iya kan? Dan kita juga jadi lebih mengenal ya lawan kita itu seperti apa ya. Sehingga karena semua hal seperti yang kita cerita tadi pasti dipicu oleh sesuatu ketidaknyamanan di dalam diri dia. Tapi ketika kita dekati dengan nyaman, ketika dia merasa nyaman dengan kita, maka otomatis perilaku yang seperti tadi itu tidak mungkin akan dimunculkan ya. Betul, itu betul banget. Nggak ada manusia seperti tadi saya bilang, manusia cuma 3 kebutuhan dasar, bukan cuma sandang pangan papan, bukan. Cuma 3 aja. Itu doang. Diakui, dihargai, sama disayang. Sayangi.
sebenarnya gampang ya, nggak butuh uang, nggak butuh rumah. Butuh Bu Jenny, butuh duit, butuh Bu Jenny. Kita mau beli Untuk makanan nggak memberikan butuh itu. duit, jangan butuh. Itu hanya transaksi itu. Iya, Maksudnya kebutuhan dasar di dalam badannya di manusia itu sendiri, di jiwa manusia itu sendiri gitu kan. iya, Sebenarnya hanya 3 itu yang perlu iya gitu loh. benar. Kalau 3 itu udah Maksud saya perlu untuk gitu. memenuhi ketiga ini, ya Mm-mm. sebenarnya tanpa adanya campur tangan materi itu sebenarnya bisa juga gitu ya, Iya, tanpa betul. adanya sebenarnya. Itu betul Jadi banget. sebenarnya itu sangat sederhana. Jadi tidak ada alasan saya tidak punya uang, saya tidak punya rumah, atau saya tidak punya apa. Saya tidak bisa memenuhi tiga ini gitu ke anak atau ke istri ataupun kepada siapapun gitu ya. Iya, iya. Betul. Soalnya apa? Orang-orang akan ngerasa dibullying. Kadang-kadang gini loh, pelaku kadang-kadang bersikap sebagai korban. Itu Iya. sering banget terjadi. Kenapa kamu kalau ditanya, misalkan kita tanya, kalau tanya ke korban gampang, dia akan menceritakan gamblang semuanya, segala. Kalau kita tanya ke pelaku, posisinya, ya kan, dia akan bilang, dia duluan yang mulai. Hmm. Saya hanya membalas. Kadang-kadang hal itu sering Padahal dia terjadi loh. pelaku ya. Nah, itu dia. Itu Kok dia. bisa Bu Tina? Nah, karena apa? Karena Nah, dia mengisi kan, dia butuh perhatian itu. Ya kan, dia mencari perhatian sebenarnya. Balik lagi seperti kata Bu Jenny, mungkin polanya hmm. di rumah atau lingkungan sekitarnya dia, di keluarganya dia, atau mungkin teman-temannya dia yang lain gitu kan, sudah memperlakukan dia yang kurang baik. Sehingga apa? Sehingga kan setiap orang itu pasti kan punya pertahanan diri. Ya kan? Punya pertahanan diri. Defense-nya itu pasti ada. Dia menunjukkan dirinya kuat, tapi sebenarnya dirinya butuh. Dia yang butuh, ya, dia yang butuh sesuatu dan dia mungkin mencarinya di luar dengan sasarannya orang lain, gitu ya. Hmm. Itu yang sering terjadi. Nah, kalau Pelaku sering seperti merasa itu, diri dia korban. Playing tapi victim kan memang sering kita benar-benar sebut ya. korban ya sebenarnya ya, karena dia itu Sebenarnya korban di gitu. masa lalu mungkin, atau korban ya di masa sekarang, tapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun sehingga dia mencari sasaran di luar lingkungannya tersebut. Lalu Bu Nah, Vina, kalau seperti itu berarti dia itu boleh dikatakan kalau seperti dikatakan bagaimana upaya kita ataupun konsekuensi ataupun sanksi yang tepat untuk sang pelaku kalau begitu. waduh, kalau ngomongin sanksi, kalau ngomong sama saya Bu Jenny, kalau ngomongin Karena kan ada sanksi, dari beberapa institusi, misalnya ada yang diskor, ya, ada yang mungkin dihukum, mungkin dihukum bahkan sampai diadukan ke KPAI, ya kan, diproses ke hukum, lembaga hukum. Nah, seperti itu memang benar kalau secara prosedural hukum itu memang perilaku yang memang harus mendapatkan ganjaran untuk efek jera. Tapi apakah benar betul. itu memberikan efek jera itu sendiri kepada pelakunya? Atau ada Hmm, sesuatu yang miss gitu? Jadi harus ada sesuatu yang perlu gitu dilakukan sebagai upaya untuk konsekuensi, tapi dia itu benar-benar menimbulkan efek jera dan kesadaran akan ini yang tadi kita cerita tadi. betul banget Bu Jenny. Salah satunya kalau ngomongin sanksi, itu kan pasti sudah sampai tahap yang bagaimana ya gitu loh. Nggak mungkin istilahnya masih skala-skala yang sederhana gitu kan. Pasti udah skala yang cukup besar, udah skala yang sampai yang harus dibikin aturan itu sendiri ya kan. Jadinya wajar aja aturan itu diterapkan gitu kan. Boleh aja, boleh pakai banget gitu. Seperti tadi kata Bu Jenny, yang pertama-tama kasusnya Bu Jenny, contoh yang sederhana aja, yang paling gampang, ya kan? Setiap apapun itu pasti kita punya namanya aturan. Kita hidup sekarang aja pasti selalu berdasarkan aturan. Norma-norma di masyarakat aja itu juga salah satu bentuk aturan kita.
Ya, di Karena apa? rumah, Itu di sekolah untuk ya, apa? Untuk membatasi untuk kita biar kita menjaga tidak terjerumus lagi ke hal yang lebih kurang lebih baik, buruk. ya kan? Nah, itu yang istilahnya kayak alat saringnya kita, Hmm. ya kan? Untuk pertahanannya kita biar sampai kita kita tahu kena nih aturan nggak boleh begini, berarti kita harus balik lagi dong, ya kan? Nah, Mm-mm. boleh nggak ada aturan? Boleh. Bener nggak dikenain sanksi? Bisa iya, bisa enggak. Tapi harus ditambahin sama apa? Pendampingan. Apalagi Pendamping seperti kalau apa, Bu? pendampingan butuh namanya tenaga profesional, tenaga kayak kita, konseling, ya kan, konselor itu sendiri atau coach itu sendiri, itu perlu banget, atau mentor itu sendiri. Karena anak-anak yang seperti ini atau orang-orang yang seperti ini, bukan dia nggak tahu dia melakukan itu perbuatan yang nggak baik. Dia bukan yang nggak tahu, dia tahu itu perbuatan yang nggak baik karena dia sebenarnya orang yang tahu aturan. Karena aturan itu udah ada dari zaman kita lahir pun udah ada aturan itu sendiri, ya kan? Kita nggak boleh Ya, begini, kita nggak boleh begitu. ya, Cuman benar. kenapa dia bisa begitu? Itulah yang perlu pendampingan. Karena enggak semua orang bisa mendampingi, bisa tahu sebenarnya apa sih yang dia perluin, sebenarnya apa sih yang dia rasain, sebenarnya apa sih isi otaknya dia. Seberapa Perlu lama pendampingan. kira-kira pendampingan itu ya? Hmm, seberapa lama itu setiap orang beda-beda. Relatif ya, mungkin relatif ya, Betul banget. disesuaikan dengan kondisinya ya. Hmm. Percuma kalau cuma tahu aturan, nggak ada pendampingan, balik lagi Hmm. komunikasi. Dia nggak bisa gimana ya? Tidak Nggak bisa benar-benar terekspresikan ya. mengekspresikan. Iya. Yes, itu dia. Jadinya nanti Itu nggak kalau akan sudah ini. selesai hukuman, ya itu akan berulang kembali, bisa jadi lebih dalam lagi karena ditambahkan dengan ketidaknyamanan hukuman itu sendiri ya. Kalau menurut saya Nah, seperti itu. begitu kan? Kenapa sekarang Hmm. kita dunia parenting sering banget diajarkan tentang kalau misalkan namanya manusia, ya kan? Ekspresinya sebagai orang tua juga kadang-kadang lepas kontrol gitu kan. Walaupun udah belajar parenting kemana-mana gitu misal. Dia lepas kontrol itu pasti ada, wajar gitu kan. Lumrah Namanya saat bagaimana. kita emosi atau bagaimana. Tapi setelah itu, kita bisa menjelaskan kembali. Minta Itulah salah satu maaf bentuk ya. pendampingan. Nah, kenapa sampai tadi mama marah sama kamu begini? Iya. Mama marah karena apa? Nah, ini pendampingan ini kan yang nggak ada sebenarnya. Dikasih aturan tapi nggak dijelasin. Kenapa begini, begini, begini? Kenapa kamu kena begini, begini, begini? Iya. Malah aturannya itu membuat si pelaku menjadi korban. Coba perhatikan. Benar nggak? Benar. Kamu sih salah begini karena kamu udah begini. Tapi iya kamu salah, bener tindakannya salah. Tapi dijelasin Salah nggak? di mana? Ya, Nah salahnya di mana? itu. Terus itu tidak mempengaruhi ya kan rasa sayang mama ke kamu gitu ya. Dan dia merasa tetap disayangi. Kan tadi kata Bu Vina dia butuh disayangi. Kemudian ketika kita jelaskan ke dia, artinya kita menghargai dia. Karena kita tidak memperlakukan dia hanya searah dan semena-mena. Tapi setelah itu kita berikan penjelasan supaya dia memahami ya. Betul. Akhirnya dia Betul merasa banget. nyaman ya. Dan akhirnya dia merasa nyaman. Nah, makanya itu sehingga ya mungkin seperti itu. Hal yang Dia bisa sederhana tapi berubah. menyelesaikan masalah ya, solusinya mungkin seperti itu ya. Mantap sekali nih Bu Vina, kita sudah cerita sampai solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh hampir semua orang sebenarnya ya. Tapi itu selalu kita kurang hiraukan gitu. Kita anggap remeh dan bahkan mungkin kita tidak menyadarinya sebagai sebuah solusi bagi anak-anak kita supaya mereka itu memiliki karakter yang lebih baik dan mindset ya yang lebih baik lagi gitu. Betul banget. Karena kadang-kadang terjadinya sesuatu hal yang nggak baik itu sebenarnya bukan dia tuh nggak tahu loh. Bukannya orang itu nggak tahu itu hal yang nggak boleh dilakuin. Ini kalau kira-kira diperhatikan 10 menit lagi. Iya, kalau diperhatikan itu benar-benar karena ya itu kurangnya ruang untuk dia berkomunikasi seperti apa, ruang dia untuk berekspresi seperti apa, kurang sekali.
apalagi ya orang tua masa sekarang ini yang sangat-sangat sedikit waktunya untuk anak-anak, sehingga akan ada seperti jembatan yang terputus gitu, jadi tidak nyambung gitu dengan dunia anak sendiri. Jadi apa yang dipikirkan anak, apa Betul, yang dipikirkan orang tua itu sangat jauh sekali. Sehingga itulah mari betul, kita sama-sama ya mungkin mengajak para orang tua untuk benar, kembali lah, mengambil waktu, mungkin sedikit setiap hari, tapi yang berkualitas untuk lebih saling memahami antara ibu, antara orang tua sebagai papa dan anak-anak kita gitu. betul, betul, Ya, betul sekedar banget. berbicara. Sekedar berbicara, sekedar Ya, sekedar mendengarkan, berbicara. bukan hanya kita yang berbicara, Iya, apalagi kalau bukan anak kita udah remaja. berinterogasi ya, bukan Betul, menginterogasi anak, tapi ya kita berikan waktu, kita berikan pendampingan sehingga anak mau bercerita kepada kita. Mungkin itu lebih baik ya. Hmm. betul, itu betul banget. Itu pun masih saya lakuin sampai sekarang. Jujur Ya, aja, sama. beneran. Ya, sama. Walaupun kita Walaupun anak kita saya udah sudah SMA, yes, tapi bener, ya seperti bener. itu. Bener, bener, bener. Merasa kurang gitu loh. Kita malah jadi Iya. ngerasa, kok kayaknya kalau nggak denger cerita anak-anak tuh kayaknya ada yang kurang gitu ya. Iya, iya. Lagian itu sampai mengambil waktu ketika mereka lagi sikat ini, sikat rambut atau berpakaian sambil Betul, ngomong gitu. Karena enggak ya, bener, kapan bener. waktunya ya. Mereka bentar lagi udah mau ke Betul. sekolah, terus malam baru jumpa ya. Jadi ya Betul, seperti betul, itu. betul. Benar kata Bu Jenny, bukan dibilang waktu kita kasih waktu untuk anak-anak, kita suruh Mm. anak-anak duduk sini diam, Iya, kita ngobrol. Enggak kayak gitu. Enggak ke seperti alam itu ya. Itu malah kita, umumnya lah ya. kita malah ini secara nggak langsung biarin aja dia mau lagi ngapain, kita lagi ngapain. Mulailah dari kita menceritakan kejadian Iya, kita hari ini. iya Mulailah benar. kita menceritakan apa yang kita lakukan hari ini. Mm. Dari sana mereka secara nggak langsung bener-bener spontan mereka langsung cerita. Iya tadi si ini begini-begini. Kayak Iya, jadi iya. Semua berlomba-lomba cerita. seakan-akan kita disajikan sebuah film nih dari anak-anak Betul, tuh, dari cerita di sekolah bagaimana, cerita teman dan sebagainya, asik sebenarnya. Jadi kalau seperti betul. itu di setiap keluarga, saya yakin ya, saya sangat yakin sekali itu mungkin anak-anak itu tidak perlu mengalami yang menjadi pelaku maupun ya korban dari bullying itu sendiri, karena mungkin pada saat cerita ya kan, mungkin orang tua bisa kembali memberikan analisis kepada anaknya, menurut kamu bagaimana, lalu bagaimana kamu menghadapi Ya, kalau ada kejadian yang seperti ini, ya kan, ada feedback gitu betul. ya. Jadi secara tidak Betul. langsung kita sudah mengedukasi sebenarnya, dan mempersiapkan diri Benar. mereka. Cara berpikir Betul, yang paling betul. penting, dan mungkin ya itu persiapan mental dan karakter, dan merasa tadi ya 3 kebutuhan dasarnya juga kita penuhi. Mungkin tangki cintanya Betul. juga ya, Nah ya. Yes. Ya, secara otomatis dengan tiga, Iya, tiga, tiga kebutuhan dasarnya sudah dipenuhi, pasti secara nggak ya, langsung tangki cintanya itu udah pasti full. kan selalu full dicas ya, walaupun BBM naik ya, tapi Betul, tangki itu cinta betul tidak akan banget. terpengaruh ya. Betul, itu betul banget. Tapi bener, bener. Kalau Hmm. saya amati bener-bener polanya tuh seperti itu. Kadang-kadang istilahnya, sekarang gini, reaksi itu terjadi, reaksi itu kan perbuatan ya. Perbuatan Ya, yang kelihatan ya sama kita gitu kan, yang kelihatan sama orang lain gitu kan. Reaksi itu terjadi karena apa sih? Karena adanya respon, ada aksi ya, karena ada ya kan? aksinya. Ada respon. Reaksi terjadi karena ada respon, ya kan? Iya, Respon yang terjadi di dalam pikiran, di dalam perasaannya kita. Itu menghasilkan satu aksi-aksi dalam bentuk perbuatan, iya, ya kan? setuju, setuju ya. Nah, Kalau jadi tidak bagaimana kita direspon, merespon? Nah, seperti listrik yang dia tidak akan bisa ya menjalar ke ini, tidak ada kekuatan dia kalau tidak kita respon. Jadi listriknya itu tidak se- bisa nah, betul. Benar banget. frekuensi. Responnya itu harus seperti apa? Itu yang kita ajarkan sebenarnya. Respon kita berpikir seperti bagaimana, respon kita mengelola perasaan kita seperti apa, melihat kejadian, melihat keadaan seperti apapun bentuknya, seperti apapun namanya, gitu kan. Namanya itu nama itu kan dibuat oleh manusia, gitu kan. Iya, Dibuat iya, iya. sama pikirannya kita. Oh, Ya. ini namanya ini, ya kan. Satu orang berpikir A, diulang-ulang terus 1000 orang juga akan tahu namanya A.
Iya, iya. ya kan? Seperti nama kita ya, dipanggil Nah, Jenny, dipanggil Bu Vina. Jadi orang tahu hmm, kita namanya Jenny, Vina. nah, yang memberi nama siapa? Pas manusia kan? Iya. Hmm. Nah, itu dia. Hmm. Benar sekali Bu Vina, saya sangat setuju. Ini asik dan luar biasa. Ini sudah eh, mengajarkan tidak secara teoritis loh, tapi secara kita benar-benar ya mengupas sampai ke keseharian yang simple, sederhana, tapi sebenarnya itulah Benar, solusi alami ya, yang otentik, yang seperti yang betul. Vina sering ajarkan ke orang-orang ya. Betul. Saya Soalnya sangat kalau setuju. ngomongin soal teoritis, saya suka lupa judul-judul Nah, namanya. Makanya saya bilang, hmm, itu kan judul nama gitu kan. Yang iya, penting iya. kamu tahu intisarinya apa sih gitu loh. Dari manusia itu Dan, sendiri kan cuman dan kita manusia proses ini punya apa sih? edukasi, ya. Nah, proses edukasi dari kita Tidak menerima bisa juga ya, proses tidak. edukasi. Maksud saya proses edukasi itu tidak bisa dalam sekali proses gitu ya kan, itu butuh Betul. waktu dan butuh proses yang secara alami supaya dia itu Yes. masuknya secara alami dan menjadi nilai-nilai dan mindset juga secara alami bergelut di dalam mekanisme tubuh anak gitu ya kan, jadi Yes, tanpa betul. dipaksa, nggak seperti menghafal pelajaran di sekolah seperti itu ya. Betul. Jadi Itu makanya betul banget. ayolah orang tua kita ambil waktu setiap hari yang seperti udah diajarkan Bu Vina tadi ya, Nggak mesti supaya tiap hari yang juga gimana kok. Kadang-kadang kita juga nggak ada cerita. Kadang kalau terlalu tiap hari ya, juga ceritanya juga lah gitu kan. setidaknya Ya, meluangkan waktu lah, ada lah sedikit betul, waktu setiap betul, betul, hari betul. ya. Betul, betul, betul. Walaupun tidak ada cerita ya saling saling pelukan atau saling menonton Wes, iya, bersama. Nanti dari tontonan yang ada juga bakal muncul cerita-cerita ya kan. betul, betul banget. Aduh, pokok Lalu kalau kalau ngomongin tentang bullying seru banget deh. seru kan, tapi ngeri juga ini Bu Vina. Apakah setiap perilaku bullying itu harus dilaporkan ke KPAI, bahkan ke LBH, ataupun ke misalnya kalau di sekolah ke BK, seperti itu? Kalau Wajib sudah ya? merugikan orang Ah, lain, kalau sudah merugikan apabila orang lain, kalau ah, sudah merugikan orang lain dan sudah berbentuk kekerasan yang istilahnya sampai fisiknya sampai bagaimana mhm, gitu kan, mhm. itu wajib. Berarti Karena itu tadi standarnya saya apa bilang, tuh supaya menandakan, nah ini sudah butuh nih untuk dilaporkan. Ada nggak pasti standar-standarnya? pastikan si korban itu Tadi sudah sudah menuju. memberikan laporan terlebih dahulu, Heeh. iya Misalnya kan? dia udah bercerita, terus dia Enggak, juga udah si korbannya sendiri sudah melaporkan ke pihak lain istilahnya. Bukan ini baru kan kita jadi kita melaporkan lagi ke pelaku itu kan jadinya melakukan si pelaku itu oh, lagi kan jadinya. maksud saya ini terhadap korban itu sendiri. Kapan korban itu Hmm, harus korban melaporkan? itu cerita. Nah, Oh, gitu-gitu. Korban itu setiap kali mengalami ketidaknyamanan itu sendiri dia harus ngomong pertama, iya, tapi bukan harus cerita, langsung ke ya, KPAI. iya, iya, Harus cerita. cerita. Nah, Lalu, kalau dia sudah mendapatkan solusinya dia sudah lakukan, semuanya sudah hmm, nggak berhasil, dia hmm, masih mendapatkan perilaku yang ya, sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat hmm, ditindas, itu sampai yang istilahnya bener-bener gimana ya? Bener-bener, aduh kayaknya tuh bener-bener minta help banget itu perlu. hmm. Berarti standarnya itu ada di diri sendiri anak, di Yes, diri sendiri pada korban itu sendiri ya, bagaimana dia bukan itu cuma si korban. Pasti kan udah ngomong kan sama orang. Kan si korban pertama udah ada solusinya. Pertama kan udah oke. komunikasi Kita sama orang lain. mungkin dia sudah mencoba bercerita ke orang Hmm, lain. Kemudian dia juga udah mencoba dengan solusi seperti yang tadi ya, misalnya dengan solusi ya, baik, win-win solution seperti itu. Tapi ternyata betul. oh, 1 2 hari oke, kemudian berulang kembali gitu, berulang lagi gitu. Nah, terakhir dia Nah, merasa, wah diri saya masih. nih ada terancam gitu Nah, ya, terancam atau sangat tidak nyaman atau merasa sangat dipermalukan atau sangat mungkin disakiti gitu ya, itu udah boleh nggak melapor atau masih harus tahan? boleh bukan melapor lah, boleh minta tolong lebih tepatnya. Kalau melapor kan Hmm. sampai udah bagaimana? Kalau saya mendengar kata melapor kan kesannya tuh udah yang Iya, ini
ngelakuin sampai gimana Karena banget gitu sekarang kan. gini, tendensi orang tua sekarang itu seperti ini. Jadi seakan-akan mau cepat-cepat diserahkan ke yang lebih punya otoritas gitu ya kan untuk Yes, mengurus betul. masalah ini gitu. Sehingga mereka lebih ingin cepat-cepat mengadukan sang pelaku mungkin aja ke LBH yang bersangkutan atau ke BK kalau di institusi sekolah atau bahkan ke KPAI atau KPAID gitu ya. Ah, 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 ah. Ya, istilahnya balik lagi, kasus per kasus. Kalau sampai benar-benar mau dilaporkan, berarti semua bukti-bukti juga udah harus ada dong. Bukan cuma dari satu si korban doang. Iya kan? Karena pada saat melakukan pelaporan sampai ke yang tingkat otoriter yang lebih tinggi, itu kan pasti diminta bukti-bukti. Bukti-buktinya seperti apa? Pasti kan ada penyelidikan-penyelidikan sebelumnya. Pasti kan Ya, ada ditanya lagi ke pelaku juga sebelumnya. Nggak punya hanya satu sisi. Nggak punya hanya satu cerita dari sisi si korban doang. iya. Nah, Pasti dua cerita. secara preventif untuk menghindari perlakuan yang lebih buruk lagi ataupun misalkan mungkin yang bisa lebih parah, lebih buruk ataupun mungkin yang berulang lebih lama. Secara preventif, apakah kita menyarankan bagi korban untuk melaporkan atau mengadukan pelaku ke yang Kalau yang punya betul, otoritas? kalau sampai benar-benar melakukan sampai yang merugikan sekali itu perlu. Contoh kasusnya, kalau misalkan pelecehan seksual, Ya, itu contoh ya, kasusnya. Nih kan, betul kalau ya. kita nggak ngomong contoh kasusnya, kita jadi kadang-kadang suka ini kan, Mhm. Karena nggak kita jelas, nggak nggak tahu ya, detil. mana mana Nah, yang mana yang bisa ditolerir gitu ya, yes, mana yang betul. betul-betul Kalau kita ngomong contoh preventif. pelecehan seksual, itu sudah Ya, nggak bisa ditolerir lagi sebenarnya seperti apa. mhm. Mau sampai 2 kali, 3 kali kejadian baru baru dilapor, itu udah nggak bener, Ya, benar iya benar. kan? Itu sekali saja itu sudah harus harus cepat Harus berani ditanggapinya. bicara. Mhm, mhm. Itu Setuju, pelecehan seksual iya, kita ngomong, iya, ya kan? iya. Tapi kalau bentuk-bentuk yang lain, istilahnya Mhm, bisa kita tolerir, kita lihat mhm, dulu kasus per kasusnya seperti apa. Balik lagi, iya, istilahnya juga kan semua cerita itu kan pasti ada dua iya, sisi. iya, Kayak koin aja, iya kan? iya, Ada iya. dua sisi. Itu seperti apa sih gitu? Mhm. Nah, kalau pelecehan Bisa seks, jadi, ya. Bisa bisa jadi, jadi bisa ya kan, jadi. mungkin dia melihat kita sikapnya di sekolah agak sok-sokan, ya kan, agak seperti seperti sombong seperti itu sehingga dia merasa nggak nyaman dan dia menantang kita dengan perbuatan yang mau memukul kita atau seperti apa seperti itu ya. Nah berarti kan kalau kita sadari itu oh berarti sumbernya itu sumbu-sumbunya di saya juga sendiri. Oh, berarti coba mulai besok saya perbaiki diri, coba agak ramah, agak Nah, sombong ya. Mungkin kita bisa mengajarkan anak seperti itu. Sehingga itu. ya akhirnya ditemukan solusi yang sebenarnya ya. Mungkin ya. Itu. Makanya kita lihat dulu kasus per kasus. Contohnya Ya, seperti apa. Tapi kalau udah ngomong pelecehan seksual, itu udah pasti ada yang ya, dirugikan. Ada ya. tindakan yang nggak baik Itu dan nggak sudah benar itu sendiri. Dan kerugian itu sendiri bukan cuman istilahnya gimana ya, udah fatal. You know? ya. Itu Nah, yang perlu ini kalau dilaporkan. kita bicara tentang pelecehan seksual, ini terkadang lebih sensitif dan bisa jadi korban dia itu tidak berani melaporkan karena dia merasa malu, Malu. ya kan? Malu terkuak, nanti menjadi aib bagi dirinya, menjadi cerita yang buruk setelah ini, atau bahkan mungkin dia mendapatkan ancaman dari orang yang melakukan itu. Mungkin saja bisa jadi Sering. yang tidak setara ya, yang seperti tadi Bu Betul. Vina bilang kalau dengan bos gimana, ya kan? Iya. Dengan yang Betul. atasan gimana, dengan guru atau Betul. siapa, kita nggak tahu. Betul, betul. Bagaimana kalau seperti Banyak faktor yang bikin korban pelecehan seksual itu tidak mau melaporkan. Banyak Mhm, faktor. Pasti mhm. pertimbangan-pertimbangan, misal contoh tadi, bener kan kata Bu Jenny, nanti malah dikucilin, ya kan? Iya, Nanti malah istilahnya kalau di kerjaan mungkin nanti malah dikeluarin,
udah ada ancaman-ancaman yang istilahnya nggak menyenangkan itu sendiri gitu kan. Nah, hal-hal itu sekarang coba kamu mikir deh. Kamu kalau begitu terus, lebih banyak ruginya apa lebih banyak untungnya? Berarti diajak bicara juga solusinya ya. Solusinya Kemudian tetap cuma satu, komunikasi aja. komunikasi, diajak bicara, dan pada akhirnya ternyata mau pelaku maupun korban, mereka yang harus sama-sama menyadari untuk menemukan diri mereka sendiri ya, sehingga mereka tahu harus bersikap seperti apa, memilih. Pada akhirnya seperti Ya, bukunya Bu Vina mungkin ya, choose choice. Dia harus memilih gitu loh, memilih mau benar melakukan banget. apa, mau melapor atau mau mendiamkan gitu ya, mungkin ya. Ya, Hmm. betul, betul. Nah, sekarang kalau misalkan kamu sudah menerima hal itu, kamu udah menerima semua ancaman-ancaman seperti itu misalkan, kamu mau bertahan berapa lama? Mm-mm. Berapa lama? Manusia paling gampang deh. Kalau pilihan manusia pasti selalu cuma dua faktornya. Ya kan? Mm-mm. Yang dipilih cuma dua. Untung apa rugi? Lebih Iya. banyak yang untung apa lebih banyak yang rugi? Mm-mm. Kalau Iya, lebih iya, banyak yang rugi ngapain? Nih dong. Sederhananya kan gitu kan. Semua yang ruginya itu udah gak bisa ditolerir. iya. Ya udah. Secara logika neokorteks pikiran otak manusia memang seperti itu Nah, ya. iya Mm-mm. kan? Ya udah, kalau nggak bisa ditolerir sama sekali, kerugiannya udah banyak, kamu udah ngelihat gitu kan apa aja kerugiannya. Berarti kan bukan dari kita yang ngomong, istilahnya bukan kita yang menggurui, bukan kita yang Mm-mm. menceramahi gitu kan. Ini Itu biar dia sadar yang keputusan berpikir dari dan dia. menyadari sendiri ya. Mm-mm. Yes, pilihan mungkin kita hanya memberikan, ya pilihannya begini, begini, begini. Coba Iya, mikir lagi, keputusan harus iya, dari, gitu. iya. Kalau nggak dari dalam diri dia sendiri, itu dia akan ini, akan denial lagi, akan bertentangan Ah, lagi gitu loh. ada yang masih belum selesai gitu ya, Yes, sepertinya. betul. Benar-benar. Iya, terima kasih sekali Bu Vina. Wah, Wah, pembahasan seru kali bener. ini benar-benar luar biasa ya, seru ya. Nah, pada akhirnya saya ingin bertanya nih, apa harapan Bu Vina terhadap ini ya, anak dan remaja dan orang tua lah mungkin bagaimana untuk bukan hanya bullying lah, mungkin terhadap bagaimana lebih tepatnya edukasi karakter ya, seperti spesialisnya Bu Vina sendiri, bagaimana? Kalau saya cuma sering banget ngomong sama anak-anak saya sendiri juga. Cerita, please cerita aja. Oke, oke, oke. Cerita aja. Karena dengan kamu cerita, karena dengan kamu komunikasi, istilahnya. Hmm, Jadi orang lain tahu apa sih isi pikirannya kamu, apa sih isi perasaannya kamu. Kalau kamu nggak cerita, kamu nggak komunikasikan semua tentang diri kamu, bagaimana orang lain mau mengenal diri kamu. hmm. Semua Orang orang lain nggak tahu. mengharapkan, iya ya, kita itu dipahami orang lain ya, tapi bagaimana caranya? Ya, dengan Nah, bercerita ya. Ya. betul. Setuju. Begitu juga masalah apapun, asal antara orang tua dengan anak itu yang sering terjadi gitu kan. Gap-gap itu sering banget terjadi. Permasalahannya apa? Cuma satu, komunikasi aja. Komunikasi. Tapi sekarang kalau masalah anak dengan orang tua, masalahnya komunikasi dan tidak sederhana itu Bu Vina. Seperti yang kita katakan dulu, secara tradisi maupun secara etika ya, justru anak sekarang itu ya kalau seperti kita yang sudah mendapatkan pengasuhan parenting, mungkin kita bisa lebih bebas dan memberikan Lebih kebebasan kepada terbuka. anak kita itu iya untuk mau bercerita seperti apa, mengeluarkan pendapat dan undang-undangnya. Tapi saya bukan orang lain ya, bahkan di dalam keluarga saya sendiri saya juga Yes, udah betul. melihat bahkan ketika anaknya baru menyatakan keinginannya saja itu Pendapat. sudah Yes. dibentak gitu loh, sudah dibentak. Jadi bagaimana komunikasi itu bisa terjadi? Jadi tidak mungkin sehingga anak menjadi shut down lagi gitu. Kan Betul, sangat betul. Itu disayangkan ya. banyak Kadang anak banget udah yang terjadi. berusaha mau cerita gitu. Mau cerita tentang Betul. perasaan dia, mau cerita tentang keinginan dia, tapi belum-belum sudah di-cut. Yes, bener banget. Oh, Itu sering banget terjadi. Ujung-ujungnya apa yang disalahin? Gadget. Heeh, heeh. Kalian itu ya, sekarang belajarnya tidak
benar tuh dari Gencut ya, dari dunia medsos gitu-gitu. Jangan diikuti yang seperti itu. Pengalaman orang tua begini-begini, kami makan garam lebih banyak dari kamu. Kamu harus dengerin kami gini-gini. Nah, Waduh, nah, jadinya itu akhirnya kan kamu anak kecil tahu apa? Aduh, padahal ya ini kan jujur kalau mau dibilang saya lebih banyak belajar dari anak-anak saya loh. Bahkan sama pemikiran-pemikiran mereka itu sangat dahsyat. Kadang banyak hal yang tidak terpikirkan oleh kita itu terpikirkan betul. panjang dan kreatif loh oleh anak-anak. Bahkan saya, Dari wih, celetukan-celetukannya aja, dari cara dia menjawab kita aja, istilah itu hmm, kadang-kadang tuh udah nyentil banget loh. iya, saya Itu sangat betul banget, Bu terkesima Jen. dan saya sangat Betul. bersyukur begitu. Saya merasa, waduh, anak saya ini memang guru Kita dan juga balikin lagi ke kasus bullying, hmm, coba. Bisa hmm, nggak istilahnya seperti itu? Dari contoh tadi Bu Jenny, orang tua hmm, yang mengkat si anak untuk hmm, bercerita. Siapa yang hmm. pelaku, siapa yang korban? Ya, Orang tua pelaku, anak korban. iya, iya, tapi tidak akan pernah bisa dilaporkan Nah, dan tidak itu tidak dan akan pernah tidak bisa dan itu dilaporkan. tidak Si anak disadari dan merasa jadi serasa korban nggak? tidak, serasa Anak nggak merasa wajar jadi aja korban. karena itu sebagai hubungan ibu dan orang tua dan anak, ya kan? Malah Nah, dianggap itu itu cara mendidik orang tua. dilakukan berulang-ulang nggak? Berulang-ulang. Iya, lalu dilihat Nah, anak, oh, seperti ini caranya. Oh ya, terus anak masuk ke alam belajar. bawah sadarnya, bawah sadar si Dan anak, anak-anak, si anak menjadi perannya jadi orang tua kembali, mempunyai terulang figur yang kembali. sama lagi, terulang Iya, kembali. ya. So sampai kapan cerita itu bisa Nah, ada itu dia. endingnya ya? Sebenarnya bullying bukan cuma dua, bukan cuma si pelaku sama si korban. Tapi ada Bystandernya, masa saksi kecil. matanya kita. Saksi matanya yang melihat si pelaku dan korban kalau tidak berani bertindak, itu kuncinya sebenarnya di saksi Hmm, matanya. Kayak kita punya iya kasus, ya. pasti yang ditanya Berarti nggak cuma pelaku, ada nggak cuma korban pembiaran kan? di sana ya, yang membiarkan itu Nah, terjadi ternyata harus mengambil tanggung jawab juga seharusnya. Iya. nah, kalau kita di pengadilan coba, ada pelaku, ada korban, ditanya kiri kanan, nih ya kan? Nggak ada solusi, Butuh panggil siapa? Saksi mata. saksi. Ya. Itu kuncinya kan? Hmm. Nah, kalau kita sebagai saksi mata yang melihat hal itu bagaimana? Ya, kalau dalam konteks keluarga dan orang tua itu ya mereka merasa oh tidak boleh dicampur tangan gitu ya kan. Tapi Nah, sebenarnya itu butuh edukasi terhadap orang tuanya juga. Mungkin tidak ya, di depan anak ya, mungkin tidak di depan anak, tapi nanti setelah selesai itu bisa diajak orang tuanya untuk ngomong. Ya, kamu betul, begini-begini mau nggak ikut parenting seperti ini? Mungkin akan lebih baik gaya komunikasinya ke anak. Coba dengarkan anak betul, juga. betul. Bahkan Tapi sampai memang ke perlu. pemilihan jurusan pun Yes. itu menjadi sebuah problem sebenarnya. Karena apa? Yang diinginkan anak itu kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan orang tua, ya kan? Saya punya cerita. Ini benar-benar Ya, cerita anak saya sendiri. iya, iya. Mau dong Namanya orang sekarang jadi tua, cerita. namanya orang Heeh, tua, ya kan? Itu heeh, SMA, itu kan pasti kita sama-sama deh gitu kan, mengakui istilahnya nggak tahu dari mana nih mindset gitu loh. Kalau kesannya anak IPA itu, berarti anaknya pintar-pintar. Ya heeh, kan? heeh. Secara nggak Lebih langsung unggul kita ya punya, secara hmm, secara nggak langsung nggak tahu dari mana tuh pemaknaan tentang anak IPA itu lebih lebih pintar, keren, lebih lebih unggul, bagus, pintar. lebih gampang cari kerja, lebih gampang cari kuliah. Sedangkan anak IPS, anak-anak yang bandel, anak-anak yang istilahnya Wajar. bermasalah. Eh, Tahu Next. pada saat anak saya mau masuk SMA, dia milih jurusan IPS. Mm, Saya dong istilahnya masih mempunyai pemikiran seperti itu, walaupun udah belajar kiri kanan gitu kan, tetap aja dong. Kenapa pilih IPS gitu kan? Kenapa nggak pilih IPA gitu loh? Maksudnya kenapa gitu kan? Pengen tahu kenapanya sih gitu loh. Kan nilai kamu bisa, semua ini kan bisa IPA gitu loh. Kenapa kamu bela-belain IPS? Lu jangan males-malesan lo ya gitu kan. Kalau udah ngomong sama anak tuh nggak Iya, ngomong jadi kayak temen iya, gitu iya, kan. Lu, iya, iya, lu iya. jangan males-malesan lo ya gitu loh. Mentang-mentang dengernya kalau IPS tuh nggak belajar fisika, nggak belajar ini itu gitu kan.
Enggak, Lebih mah. gampang, dari gampang Lebih gitu ya. gampang gitu kan, lebih banyak waktu untuk main gitu kan. Iya. Bukan, mah. Suatu waktu Hmm. dia cuma ngomong saya begitu. Bukan, mah, Hmm. gitu kan. Besoknya lagi saya ngajak ngomong lagi dong tentang IPA IPS kan. Hmm. Tiba-tiba dia jawabin apa? Emang Hmm. kenapa sih mah dari kemarin ngomongin IPA IPS IPA IPS? Emang kalau anak IPS itu emang kenapa sih? Emang kalau anak IPS itu selalu anak bodoh gitu ya? Entah dari mana. Saya nggak ngomong loh ya. Saya nggak ngomong, Hmm. anak IPA begini-begini loh. Enggak ngomong seperti itu. Cuman Hmm. paling saya ngomong, Apa? anak IPA itu gampang kuliah. Nanti lu gampang. Mau kuliah kemana juga gampang gitu kan. Banyak pilihan Hmm. kuliah. Kalau anak IPS kan terbatas gitu kan. Hmm. Dia jawabin saya cuma satu. Emang kenapa sih? Kalau misalkan anak IPS, emang bodoh ya? Emang nggak boleh ya? Anak mau punya pilihan jadi anak IPS nggak boleh ya? Terus kalau jadi anak IPS, emang mama nggak mau punya anak yang anak IPS? Hah? Eh, Iya, Emang itulah. mama nggak mau punya anak yang IPS? Eh, Dalam kan? Iya, kita bisa ini. Jadinya kita dibawa refleksi sama anak kita Nah, sendiri betul. gitu, dari apa yang Dibawa mereka katakan. refleksi. Hmm. Betul banget. Hmm. Bener. Balik lagi bener. Pilihan ada di tangan kita. Pilihan kita Hmm. cuma dua aja deh. Yes or no Hmm. kan? Untung atau rugi Hmm. gitu aja deh. Kita mau ngikuti cara pola asuh orang tua kita zaman dulu yang mereka belum mendapatkan ilmu-ilmu parenting itu sendiri. Kita mau meneruskan ilmunya itu atau ya kan kita mau cut yang kurang baiknya yang dulu seperti bagaimana kita tahu itu salah itu kan kita mau memperbaikinya sekarang untuk Hmm. generasi kita nantinya untuk generasi anak cucu kita nanti ke depannya gitu loh atau bagaimana itu pilihan orang tua Ya, bener sama kan dengan pilihan anak. Anak juga punya pilihan yes ya. Hmm. anak juga punya pilihan anak kan Hmm. banyak ya sering nonton di YouTube segala ini itu kan orang tua memperlakukan orang tuanya seperti apa anaknya dengan secara nggak langsung tidak berkata-kata ya udah nanti saya akan memperlakukan papa atau mama seperti itu dalam kan Iya. Hmm. nggak ada lagi tuh Nah, kayak kita dulu dengerin ya pokok A A B B nah iya, benar. Itulah semakin lama generasi yang ada di masa sekarang ini, itu mereka pemikirannya memang dia sudah terbiasa instan. Tapi saya juga mengakui satu hal, mereka itu lebih kreatif. Jadi pemikiran-pemikiran mereka itu sebenarnya sangat siap untuk diajarkan berpikir kritis, ya kan? Sebenarnya betul bila kita berikan pendampingan, ya kasih sayang, kenyamanan, penghargaan yang seperti itu kebutuhan dasarnya, maka mereka itu akan lebih empatinya itu bisa tergali dibandingkan nah dengan sekarang itu mereka sepertinya sengaja membiuskan diri sendiri ya supaya itu tidak terkontaminasi dengan lingkungannya, supaya tidak banyak masalah, karena mereka melihat setiap masalah itu datang dari relasi gitu. Jadi mereka, oh nggak mau deh, nggak mau gitu. Jadinya betul menutup betul diri kesannya seperti seakan-akan individualis ya, padahal betul pemikiran kak mereka itu sangat dalam, kritis dan mereka tuh udah berpikir jauh. Saya kalau dekat kamu nanti saya banyak masalah gini 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 ya lebih baik betul saya menyembunyikan kekuatan dan sebagainya. Sebenarnya itu. Tapi kalau kita itu dekat sebenarnya dengan strategi anak, loh itu iya, strategi kan strategi. Strategi. Justru bagaimana kalau kita nggak memahami mereka, maka kita akan menganggap mereka dengan mindset kita yes sendiri kan. Kamu egois, individualis dan sebagainya. Tapi kalau kita bagaimana kita bisa tahu gitu ya yang tadi bagaimana nah pemikiran mereka? Yaitu dari yang Bu Vina ajarkan tadi bercerita. Justru dari hasil cerita-cerita mereka itu kita jadi oh ya kita jangan menghakimi, justru kita betul kita menerima dan dengerin mendengar aja seakan sahabat betul gitu. Jadi sebagai betul sahabat apapun nyaman dibicarakan ya kan. Nah, betul jadi itu betul ceritanya banget nggak hari ini saja, akan bersambung, besok lusa juga tetap akan ada cerita. Sehingga kita jadi paham loh, dan kita jadi tahu bagaimana alurnya kita mau mendidik dan mengedukasi anak kita sendiri gitu. betul Supaya betul ya kayak kita cerita kan juga kalau nggak mungkin tidak, langsung dari A langsung tujuannya B gitu kan ah, pasti kan ada ya, jalannya prosesnya kan
Maka kita harus tahu Itulah. kan, kalau tidak kita nggak nemukan pintunya itu mau masuk Ya, dari mana gitu ya. betul. Makanya tadi Betul. saya bilang ke Bu Vina, ini prosesnya nggak bisa 1 hari, 2 hari gitu. Dia pasti butuh proses ya, dan butuh ketulusan lah gitu istilahnya. Karena Betul. kalau Betul. bukan dibuat-buat atau dipaksakan, tapi ya seperti tadi alami aja ya, alami, Benar, otentik ya. benar. Nah, Betul, betul, betul. ya. Wah, bener ya. Bener-bener banget. Itu sebenarnya kadang-kadang suka dilupain loh sebenarnya. Iya, Bener-bener suka dilupain. Dengan nama-nama teori yang begitu banyak, itu jadi lupa iya, sebenarnya. Inti iya. sarinya sebenarnya itu. Hmm, itu intinya ya. Kita hari ini Betul. bahasnya memang 1 jam, tapi ini pembahasannya ini menurut saya, waduh, ini berharga sekali Bu Vina. Bila kita kita saling belajar gitu. Saya belajar dari Bu Bener-bener saya Vina juga gitu ya belajar kan. lagi. Dan terus saya juga berharap ya yang mendengarkan ini semua juga bisa saling belajar supaya apa? Supaya generasi anak-anak kita itu nantinya mereka tumbuh kritis, tapi mereka itu punya mindset yang positif, ya, punya mental Betul. dan karakter yang lebih baik gitu, yang tidak hanya sekedar seperti yang inilah yang dikhawatirkan lah selama ini gitu ya. Ya, Hmm. betul. Betul Karena saya banget, juga betul melihat banget. ya, sampai tahun 2020 aja KPAI sudah mencatat sampai ada berapa ratusan kasus gitu, Yes. 119 kasus kalau nggak salah yang kasus perundungan anak seperti itu. Jadi Banyak dan itu banget. bertambah Semakin 30 meningkat. kali Yes, lipat, betul. meningkat terus. Nah, bagaimana ini solusinya? Kan tadi kita udah cerita nih dari pelaku, dari korban, ternyata ulir-ulir Yes. ke Ada saksi keluarga, mata ke juga. orang Saksi tua, matanya yaitu saksi keluarga kita. mata. Mungkin ya, mungkin Hmm. adik, abang, kakek, nenek, dan Hmm. sebagainya ya. Ya. Nah, iya kan? Kalau saksi mata semakin memperburuk, memperjelas keadaan pelaku, semakin jadi ke pelaku. Semakin menjadi-jadi. Nah, kalau si saksi mata mengiyakan keadaan si korban, makin menjadi korban nggak? Iya, Nah, mengiyakan kan? Iya, dia nah, semakin dianggap korban nih. iya Dia dia tuh merasa salah, saya, emang dia begitu. iya, saya memang mungkin harus menerima seperti itu. Tidak ada Nah, cara itu. lain. Heeh. Berarti sebenarnya kuncinya di mana? Kita-kita ini Iya, yang perlu peduli. iya, setuju Bu Vina. Kita-kita Berarti ini yang perlu kalau peduli. kita bicara di sini dan kita tidak kenal sekarang di mana siapa yang kena perundungan itu sendiri, tapi begitu kita melihat nantinya ataupun kita bersentuhan dengan peristiwa tersebut, ya kita tidak diharapkan tidak membiarkan itu terjadi ya, tidak melakukan pembiaran. Betul. Setidaknya kita Betul. ngajak mereka untuk berbicara. Ya, Yes, setuju banget. Ajak mereka untuk berbicara. Karena kita juga nggak tahu cerita sebenarnya Iya, seperti apa kalau iya. mereka tidak bercerita. Ya, dan dalam kapasitas yang bisa kita lakukan mungkin hanya itu ya, tapi ya kembali lagi apapun ceritanya ya lingkungan rumah sebagai yang pertama itu yang harus dibereskan terlebih dahulu. Mantap, luar biasa. Terima kasih sekali Bu Vina. Akhirnya kita udah habis sembilan nih. Ah, waduh. Terima kasih Bener-bener Vina 2 jam. waktunya dan mudah-mudahan tadi tidak menunda adanya kesibukan lain ya dari Bu Vina. Ayo, mohon ampun, maaf. Nah, segera ya. Jadi saya sangat ingat sekali dengan quotes-nya Bu Vina bahwa kehidupan ini penuh dengan solusi. Oke, karakter Betul. merupakan kunci utama dalam solusi. Ini saya mengutip kata-katanya Bu Vina ya. Jadi semoga siaran hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu Vina. Besok itu malam Mid Autumn Festival. Selamat. Kebetulan Selamat saya Yang lebih Cupia. awal. Iya, kebetulan Jie Kuai selamat. Selamat apa ya itu namanya? Melewati Mid Autumn Festival ya, Mooncake Festival dengan bahagia, sejahtera dan penuh kesehatan sekeluarga untuk Bu Vina dan para Aduh. teman-teman semua yang ada di Instagram ini. Ya, jadi ikuti kita Oke. terus
nanti kita mungkin akan mengadakan live untuk acara lain dengan topik berikutnya yang mungkin lebih asik lagi ya. Jadi izinkan saya menutup acara hari ini dengan sebuah pantun. Sarapan pagi Wis. dengan ketan sebelum melakukan pekerjaan. Bila siaran ini kurang memuaskan, mohon maaf kami ucapkan. Oke, Oh, cakep selamat emang. malam. Selamat malam. Thank you Bu Jenny. Thank you ya Bu Vina. Bye. Asik, seru. Dan terima kasih sekali atas kesediaannya berbagi dengan kita semua. Semoga membawa manfaat dan berkah bagi semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa Bu Oke, Vina. selamat Selamat malam. istirahat ya. Bye-bye.